Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa al-wafa. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bi taqwallahi faqad faza al-muttaqun. Fala tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah, alhamdulillah kita kembali diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan menjalani kehidupan di hari ini. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kesempatan yang diberikan ini mampu kita manfaatkan dengan mengisi berbagai amal saleh yang dipersiapkan sebelum kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah berkenan menjadikan seluruh aktivitas kita sampai siang ini sebagai amal saleh yang diikhlaskan hanya kepadanya. Baik, pertemuan kali ini adalah pertemuan kedua terakhir dalam bahasan kita yang membahas tentang hakikat manusia dalam Al-Quran Al-Karim. Kita sudah bahas tentang manusia saat disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam awal penciptaannya dengan nama Bashar, terulang setidaknya 35 kali dalam bentuk tunggal di dalam Al-Quran. Kemudian kita juga sudah bahas manusia disebut dengan Al-Ins yang seringkali dipasangkan dengan jin dalam Quran, setidaknya terulang 18 kali dalam Al-Quran. Pertemuan lalu kita telah bahas sebagian dari pembahasan manusia disebut dengan Al-Insan yang setidaknya terulang 65 kali dalam Al-Quran, disebut di 63 ayat di 43 surat. Hari ini kita akan coba sempurnakan dengan nama yang keempat, yaitu An-Nas, sekaligus juga memberikan satu konklusi pertemuan yang lalu untuk mengantarkan nanti pada pertemuan berikutnya sebagai kajian penutup dengan nama Bani Adam. Kita telah bahas bersama bahwa manusia disebut dengan Al-Insan bisa terambil dari kata Anasa atau juga Anisa yang berarti makhluk yang berpengetahuan, memiliki nalar dan memiliki adab. Jadi manusia saat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah membawa potensi pengetahuan. Ingat betul ini, tidak ada orang bodoh. Ya, tidak ada orang bodoh. Yang ada orang yang tidak mau belajar, mengeluarkan potensi pengetahuannya, atau orang yang tidak bisa mengajar. Tidak ada murid yang bodoh. Yang mungkin murid yang tidak mau belajar atau guru yang tidak pandai mengajar. Ya, jadi saat terlahir manusia makhluk punya yang berpengetahuan, makhluk yang punya nalar, ya, jadi punya berpikir. Aneh kalau ada manusia melakukan aktivitas tapi tidak menggunakan daya fikirnya, dan itu yang membedakan antara manusia dengan hewan. Ya, manusia punya otak, hewan punya otak, tapi manusia punya akal, hewan tidak punya akal. Ya, karena itu jangan pernah kita merasakan heran, bingung ketika ada hewan misalnya tidak bisa menggunakan daya akalnya karena tidak punya akal. Dia tidak punya akal. Ya. Mohon maaf, waktu azan berkumandang dia bisa bercumbu bahkan di depan masjid. Ya. Waktu Idul Adha misalnya, bapak ibu beli kambing diikat di depan masjid. Ya. Kambing jantan kalau sudah tiba hasratnya dia nggak peduli. Mau di depan masjid, mau saat azan berkumandang datang hasratnya dia akan cari kambing betinanya. Ya. Tapi Anda bayangkan kenapa itu terjadi? Karena hewan tidak punya akal, tidak punya pikiran. Ya, wajar terjadi. Tapi yang paling menarik, nggak punya akal saja, ya, dengan instingnya hewan jantan masih mencari hewan betina. Nah sekarang bayangkan ada manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sudah diberikan akal dalam dirinya, yang laki-laki masih ada yang mencari laki-laki juga, yang perempuan masih mencari yang perempuan juga. Hewan tidak melakukannya, manusia bisa mengerjakannya. Ada yang salah dalam dirinya. Ya. Coba cek sampai hari ini. Saya belum pernah dengar sampai duduk di meja ini, di tempat ini, ada istilah misalnya kambing homo, ya, atau sapi lesbi. Ya. Anda bisa tertawa, ya? Kenapa tidak kita tertawakan manusia-manusia yang homo, yang lesbi? Karena hakikatnya bukan fitrah, itu penyakit yang harus dirubah, dikembalikan. Ya, karena manusia terlahir dalam keadaan dia makhluk berpengetahuan, memiliki nalar atau akal, dan juga manusia makhluk yang punya adab. Ya, karena itu ketika Anda mendapati seseorang, baik itu muslim atau non-muslim, hadir di tempat kita menjauh dari adab, ada rasa tidak suka karena dia keluar dari fitrahnya. Ya, ada orang lewat masuk di depan rumah kita tanpa mengucapkan salam,
tanpa bertutur, Anda akan tidak suka. Ya, perasaan tidak suka itu tidak harus hadir pada seorang muslim atau non-muslim. Cukup menjadi manusia, maka akan ada getaran menolak sesuatu yang di luar fitrah hidupnya. Ya. Maka dari itu, ada sesuatu yang keliru jika ada manusia ya, disebut dengan insan oleh Quran dalam hidupnya, maaf, ya, baik muslim atau non-muslim, dia tidak bisa menggunakan fungsi akalnya, keluar dari adab kehidupannya, ya, bahkan keluar dari sifat pengetahuannya, maka ada sesuatu yang keliru dalam sisi kemanusiaannya. Ya. Karena itu kita akan lanjutkan sekarang pada bahasan yang keempat dengan kita percepat. Manusia kadang juga disebut oleh Al-Quran dengan nama An-Nas untuk memaksimalkan fungsi sebagai ins dan insannya. Yang keempat, manusia disebut dengan An-Nas. Sebelum ke sini penting saya ingatkan bahwa tadi ingat turunan katanya dari kata al-insan, dari kata al-ins berasal dari kata anasa atau anisa yang menunjuk pada 3 fungsi kemanusiaan kita, ya. Makhluk berpengetahuan, makhluk punya nalar, makhluk punya adab. Jadi nanti akan ada di akhirat ya, manusia yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, manusia yang direndahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sebutannya manusia, ya, dan dikecam karena sifatnya lebih daripada hewan. Jadi saya berikan contoh, hewan saja mengerjakan sesuatu yang standar, manusia bisa lebih daripada hewan. Ya. Hewan misalnya, maaf, singa menerkam kijang, mencabik-cabik, wajar karena singa buas. Ya. Tapi kalau manusia yang diciptakan dengan kelembutan, punya adab, kesopanan, kebaikan, bisa menerkam sesamanya, menghancurkan, bahkan ada yang memotong-motong, memutilasi, mengubur dengan terpisah, ada yang salah. Ya. Karena itu nanti di Quran surah ke-7 ayat 179 Al-A'raf ada manusia yang ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dasar neraka Jahannam, ya, karena keluar dari fungsi kemanusiaannya yang lebih daripada hewan, ya. Persoalannya bukan karena persoalan akidah semata, bukan karena muslim atau non-muslim, ya. Tapi Allah menyiapkan neraka Jahannam dengan sempurna untuk manusia-manusia yang keluar dari fungsi kemanusiaannya, ya. Mari kita lihat. Walaqad dzara'na li jahannam, dan kami sungguh telah menyiapkan neraka Jahannam dengan sempurna. Dzara itu sempurna, ya. Kalau sempurna berarti nggak ada yang kurang, tidak ada yang kurang. Masya Allah. Sebelum masuk baunya sudah tercium, ya. Rasa panasnya sudah terasakan neraka Jahannam. Li jahannam katsiran minal jinni wal ins, ya. Banyak nanti yang masuk ke sini dari kalangan jin, bahkan yang menarik manusia, ya. Jin biarkan dengan alamnya. Wal ins, manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Dia diberikan akal, pengetahuan tapi tidak mau menggunakannya, ya. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Diberikan mata untuk melihat mana yang baik, mana yang buruk, ya, dengan pengetahuannya tapi dia enggak mau gunakan, ya. Walahum adhanun la yasma'una biha, dan punya telinga enggak mau dengar. Hati-hati, ya. Hewan masih bisa diarahkan, ya. Hewan telinga enggak mau dengar masih bisa didorong. Ini manusia tidak. Matanya enggak mau lihat, telinga enggak mau dengar, dinasehati marah, dilihatkan orang untuk ibadah juga dia menolak, ya. Dan maaf, fungsi pengetahuan tidak digunakan, ya. Ulaika kal an'am, mereka tidak ubahnya seperti binatang. Yang paling menarik, balhum adall, bahkan lebih hina, lebih sesat dibandingkan dengan binatang, ya. Ini poinnya. Jadi kalau ada manusia yang tidak bisa menggunakan fungsi akalnya, tidak bisa menggunakan fungsi nalarnya, bahkan adabnya, Allah sudah menyiapkan neraka Jahannam untuk tempat kembalinya, dan sempurna. Ingat, sempurna, itu poinnya. Sekarang kita masuk pada bahasan yang baru. Setelah kita bahas tentang bashar, ya, kemudian ins, kemudian insan, aplikasinya setiap Anda membaca Al-Quran, kemudian menemukan kalimat bashar, coba lihat informasi apa yang dilekatkan dengan kata bashar itu, ya. Kemudian pelajari, praktekkan dalam hidup, ya. Misal, ketika Allah menyebutkan fungsi bashar, dilekatkan dengan makan dan minum, ya. Maka Anda keluarkan makanan apa yang boleh dimakan, minuman apa yang boleh dikonsumsi.
Seperti apa cara mendapatkannya, seperti apa menjauhinya. Begitu cara berinteraksinya. Ya. Di Anda menemukan kalimat basyar 35 kali diulang dalam Al-Quran, bentuk tunggalnya. Ya. Basyara ini 1 kali. Keluarkan semuanya, itulah pola kehidupan kita secara fisikal. Ya. Di situ ada misalnya kalimat tentang bagaimana membangun hubungan rumah tangga menggunakan basyar. Ya. Bagaimana cara kita makan, berinteraksi dengan kehidupan, cara kita berbisnis. Keluarkan tuntunannya, maka itu yang mengarahkan pada kita tentang jalan-jalan kebaikan. Ya. Demikian dengan al-ins, dengan al-insan, dan seterusnya. Sekarang kita bahas an-nas. Terulang dalam Al-Quran sebanyak 241 kali. Kita bisa temukan ya ayuhan nas, ya ayuhan nas, ya ayuhan nas. Ada qul a'udzu birabbin nas, dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian, kalimat an-nas dalam bahasa Arab itu pun memiliki akar kata yang sama dengan anasa dan anisa, tapi bentuknya jamak. Ya, bentuknya jamak. Jadi ini bentuk jamak dari kata al-ins atau al-insan. Pelan-pelan. Al-ins, fungsi manusia dari sisi adabnya, ya, dari sisi kelembutannya, keramahannya, dan sebagainya. Ya. Di Anda kalau membaca ayat Quran menemukan kalimat ins, coba lihat, jangan-jangan ada sikap kehidupan kita yang tidak sesuai dengan petunjuk Quran. Ya, termasuk kalau ingin jadi orang lembut, coba keluarkan ayat-ayat ini. Ya, termasuk ada kaitan nanti dengan ibadah. Al-insan terkait dengan sikap totalitas kita dalam menjalani kehidupan. Ya, kita sudah bahas ini. Jamak dari 2 kalimat ini, baik al-ins maupun al-insan, itu dijamakkan dalam bentuk an-nas dalam bahasa Arab. Ini terulang 18 kali, ini terulang 65 kali dalam Al-Quran. Pelan-pelan. Seakan-akan ada isyarat yang disampaikan kepada kita, ya, dalam mengerjakan tugas kehidupan manusia kita, baik sebagai al-ins atau sebagai insan, kita nggak bisa hidup sendirian. Tidak bisa hidup sendirian. Ya. Misal, kita ingin bersikap lembut misalnya dalam kehidupan. Ya. Saat kita ingin menampakkan kelembutan, tidak bisa lembut itu kelihatan, nampak hadir dalam kehidupan, kecuali ada objek lain yang hadir di sekitar kita. Ada orang lain yang merasakan kelembutan itu. Ya. Dari mana taunya kita lembut? Dari mana taunya kita baik? Dari mana taunya kita rajin, punya pengetahuan, kecuali ada orang-orang di sekitar kita yang menyaksikan kita dan menghadirkan hakikat sifat yang kita bawa untuk mereka ketahui. Ya. Anda diketahui lembut kan kalau sudah senyum pada orang lain, ya, sudah mulai bersalaman, tegur sapa yang baik, berarti ada yang diajak berinteraksi. Ya. Seakan-akan Quran memberikan pesan, an-nas ditunjukkan, diulang dalam Al-Quran sebanyak 241 kali itu. Pesan pertama yang disampaikan pada kita, manusia dalam mewujudkan fungsi kemanusiaannya tidak bisa berjalan sendirian. Itu yang pertama. Ya. Manusia makhluk sosial, tidak bisa hidup sendiri. Kenapa manusia disebut dengan an-nas pertama di dalam Quran? Ya. Untuk menunjukkan bahwa tidak ada manusia yang sanggup hidup sendirian. Makhluk sosial, makhluk bersama. Ya, Masya Allah. Anda pun mohon maaf ya, mustahil kita bisa menjalani kehidupan dengan sendirian. Ya, kita mau berpakaian, siapa yang bikin pakaiannya ini? Ya, kita mau jalan ke sini, siapa yang buat jalannya, bikin sendalnya? Pakai kacamata, siapa yang bikin kacamatanya? Jangankan kacamata, ada murnya, ada kacanya, ada segalanya. Gak bisa sendirian. Ya, gak bisa. Termasuk nanti dalam urusan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita membutuhkan kehadiran orang-orang di sekitar kita untuk bisa menyempurnakan nilai kehidupan dunia dan akhirat kita. Ini bagian pertama. Jadi, jika ada sebutan dalam Al-Qur'an kalimat nas disebutkan dalam ayat di Quran, itu artinya informasi yang disampaikan adalah petunjuk dari Allah bagaimana menjalani kehidupan kita secara sosial. Yang pertama. Saya hapus dulu, pelan-pelan. Jadi dengan kata lain,
bila Allah menyebutkan manusia itu makhluk sosial, tidak bisa hidup sendirian, jadi sangat keliru, ya, sangat keliru. Kalau ada seseorang dalam kehidupannya merasa bisa unggul sendiri, bisa menyelesaikan persoalan sendiri, merasa hebat dibandingkan dengan yang lain, ya. Karena itu nanti kita akan temukan ayat-ayat dalam Al-Quran yang melarang kita merasa sombong, merasa unggul, mencela yang lain, ya, merasa yang paling hebat. Karena hakikatnya tidak mungkin kita bisa hadir mudah mendapatkan aktivitas kecuali atas bantuan dan kerjasama dengan yang lain. Ini kalimat pertama, ya. Coba cek sampai dengan siang ini, karena kita langsung praktek, ya, langsung praktek. Jangan-jangan kita disebut An-Nas sampai hari ini kita justru keluar dari nilai-nilai An-Nas yang dimaksudkan oleh Quran, ya. Yang kedua, sekarang mari kita lihat ketika Quran menyampaikan kalimat An-Nas di Quran yang terulang sebanyak 241 kali itu, apa saja informasi yang bisa kita dapatkan di dalamnya, ya, yang membimbing kita menjadi makhluk yang sosial yang terbaik itu, ya. Seakan-akan kita bertanya, ya Allah, kami disebut makhluk An-Nas, sosial, tidak bisa hidup sendiri. Lantas kita balik bertanya, ya, bagaimana caranya kami menjadi An-Nas yang baik itu sehingga bisa mudah menjalani kehidupan dunia, mencapai kebahagiaan akhirat dalam konteks kebersamaan itu, ya. Maka kita balik bertanya pada Quran, kita keluarkan tuntunan Al-Quran, ya, menjadi makhluk sosial, ya. An-Nas, pelan-pelan. Dari sekian banyak ayat yang terdapat di Quran, umumnya seluruh kata An-Nas itu hanya menunjuk pada dua fungsi, ya. Jadi kalau Bapak Ibu baca di Quran menemukan kalimat An-Nas, 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 itu umumnya hanya menunjuk pada dua fungsi utama, ya. Jadi ketika kita disebut sebagai makhluk sosial, dinamakan dengan An-Nas oleh istilah Al-Quran, maka tuntunan Quran supaya menjadikan kita makhluk sosial terbaik itu, ya, dibagi pada dua dimensi, dua bagian. Satu, ada dimensi ibadah, terkait dengan hablum minallah, hubungannya dengan Allah. Pelan-pelan. Jadi nanti bagaimana caranya saat kita beribadah itu kita bisa melibatkan orang-orang di sekitar kita untuk saling menyempurnakan ibadah kita plus meningkatkan pahala, ya. Jadi kita akan lihat bagaimana Al-Quran menguraikan bahwa ketika kamu diberikan tuntunan dan perintah untuk ibadah itu jangan soleh sendirian, ya. Barangkali ada orang-orang di sekitaran bisa kita libatkan, apakah dalam sholatkah, dalam baca Qurankah, dalam ta'limkah, dan seterusnya, ya. Yang kedua, ada dimensi muamalah, sifatnya hubungan duniawi, sifatnya dunia. Bahkan istilah kita hablum minan nas. Baik. Nanti kita akan lihat dan kita keluarkan juga hadis-hadisnya sallallahu alaihi wasallam, ya. Kita akan lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membimbing kita untuk bekerja sama dan bersikap baik pada orang-orang sekitaran kita. Kita mulai dengan kalimat An-Nas pertama dalam Al-Quran. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 21. Kalimat An-Nas pertama dalam Al-Quran. Ingat betul yang sudah saya hapus, ya, karena nanti ketika menyebutkan An-Nas akan selalu terkait korelasinya dengan Al-Ins atau Al-Insan. Baik. Ya ayyuhan nas su'budu. Baik, perhatikan kalimat An-Nas yang terulang 241 kali dalam Al-Quran itu hanya menunjuk pada dua makna. Kalau tidak terkait dengan kepentingan ibadah kepada Allah, ya, atau kepentingan muamalah, interaksi sesama manusia, sehingga menuntun kita menjadi makhluk sosial terbaik. Satu, mari kita lihat Quran surah kedua ayat ke-21. Ya ayyuhan nasu, hei manusia. Ingat, manusianya menggunakan kata nas. Hei kalian, bukan 1, 2, 3 orang, ya, tapi sekelompok manusia yang hidup bersosial itu, ya. U'budu ya ayyuhan nas u'budu rabbakum, ya. Kompaklah kalian, beribadahlah, ya. Beribadahlah, lihat dimensi pertama. Sembahlah, beribadahlah, ya. Rabbakum, kepada Tuhanmu, pada Allah.
Ya ayyuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Masya Allah. Pelan-pelan. Dengan ibadah itu kalian bisa meningkatkan takwa. Saya simpan dulu ini. Baik. Lihat fungsi pertama, mari kita jabarkan. Kata Allah, "Hei manusia, kalian yang sudah hidup mengelompok, yang tinggal barangkali berdekatan, yang punya suku berbeda-beda, tapi sudah membentuk komunitas, ingatlah, baik kalian hidup sendirian atau kalian telah berkumpul bersama-sama, tugas utama kalian itu untuk beribadah. Untuk beribadah. Jangan memahami ibadah itu kebutuhan sendiri. Bahkan saat kita berkumpul pun, baik di rumah tangga, punya keluarga, bertetangga, tugas pokoknya semua itu mesti ibadah. Sekarang mari kita lihat, pelan-pelan kita pecah. An-Nas kaitan dengan Al-Ins. Quran surah ke-51 ayat 56. Saya hapus dulu yang ini ya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Perhatikan. Yang ini bentuknya tunggal, al-ins. Yang ini jamak. Saat kita diciptakan sebagai pribadi, kemudian tercipta, disebut salah satunya dengan al-ins. Ingat satu orang diri kita. Maka Allah menyampaikan kepada kita, tidaklah saya ciptakan kamu termasuk jin illa liya'budun, kecuali tujuan penciptaan ini seluruh aktivitasnya mesti menjadi ibadah. Baik, pelan-pelan kita mulai tumbuh, mulai berkembang menjadi baligh, mulai ada tuntutan. Salatnya bukan cuma salatnya, makannya, minumnya, bangun tidur sampai tidur lagi, aktivitasnya kata Quran mesti menjadi ibadah. Niatkan karena Allah. Mau duduk bismillah, mau tidur bismillah, mau minum bismillah, semua karena Allah. Yang paling menarik, kita nggak bisa hidup sendiri. Barangkali tumbuh, mulai kenal, mulai berinteraksi, mulai menikah, Masya Allah, mulai berkeluarga, mulai bertetangga. Karena itulah ketika kita mulai berinteraksi dengan orang lain, kalimatnya pun menggunakan pindah, berubah dari al-ins menjadi nas. Pelan-pelan, nanti saya sambungkan lagi ke sini. Lihat sini. Saat Anda tumbuh sendiri, diminta oleh Al-Quran, tugas kamu yang pokok ibadah, bukan yang lain. Di semua kegiatan di dunia, niatkan karena Allah, otomatis menjadi ibadah. Saat kita mulai tumbuh, kemudian terlibat aktivitas dengan orang lain, misal, mulai saling mengenal, mulai berumah tangga, mulai punya keturunan, pindah kita contohkan Quran surah ke-49 ayat 13 itu. Quran surah 49 ayat 13. Ya ayyuhan nasu, pindah dari al-ins kepada an-nas. Saat Anda mulai tumbuh, mulai berkembang, mulai kenal, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Kami ciptakan Anda dari lelaki, dari perempuan. Ada laki-laki, ada perempuan. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kita mulai berkenal itu, mulai saling kenalan. Dan kami jadikan Anda syu'uban, ada bersuku-suku. Wa qabaila, berkabilah-kabilah. Ada Masya Allah, di sini ada orang Sumatera misalnya. Ada orang Jawa, ada orang Kalimantan. Di Jawa ada lagi sukunya, di Sumatera ada lagi sukunya, macam-macam, terpisah-pisah. Yang paling menarik, perhatikan kalimatnya, li ta'arafu. Tujuan ini semua diciptakan berbeda supaya saling kenal. Pelan-pelan, ta'aruf. Kalau Anda sudah akan berta'aruf, bahkan dalam proses ta'aruf, apa yang dilakukan dengan ta'aruf ini? Yuk kita lihat kalimat pertama dalam Al-Quran. Ketika Anda sudah mulai mengenal teman, misal, kita ada di Supomo nih ada tetangga kita yang lain, tetangga kita yang lainnya, ada teman kita. Ketika Anda sudah kenal dengan kawan, sudah tahu, sudah dekat, sudah komunikasi, maka kalimat pertama yang diturunkan oleh Quran, perkenalan ini ditujukan oleh Allah untuk merespon perintah yang pertama, u'budu. Jadikan perkenalan satu dengan yang lainnya itu sebagai satu wasilah perantara untuk sama-sama memperbaiki pola ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya untuk ibadah, tidak yang lain. Kita beri contoh misal.
Saya agak pelan-pelan. Misal, sebelum kita kenal tetangga, dari mulai kenal dengan teman, kemudian menikah, seorang sudah menikah. Ayat pernikahan di Quran, ayo kita lihat. Apa tujuan hakikat dari pernikahan? Orang kebanyakan menyampaikan samara, sakinah, mawaddah, rahmah. Ya. Tapi kalimat pertama yang disebutkan oleh Quran itu bukan samara. Bukan. Ya. Quran surah ke-30 ayat 21. Ar-Rum. Wa min ayatihi. Kalimatnya. Ya. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja. Ini. Pelan-pelan. Tadi di Quran surah 49 ayat 13 ya, kita saling bertemu, komunikasi ya, sebelum kenal dengan yang lain barangkali ini menyatu dulu ya, dalam rumah tangga, biduk rumah tangganya. Setelah menyatu ini, kalimat pernikahannya saat menyatu itu dibuka oleh Quran dengan kata ayat ya, dan bentuknya jamak ya, seperti ini tulisannya. Ayat itu jamak dari kata ayah, ayatun. Apa artinya ayat ya, itu diartikan tanda. Padahal dalam bahasa Arab tanda itu ada dua kata. Yang pertama alamah. Ya, alamah itu dari bahasa Arab. Alamat. Ya, alamat itu asalnya bahasa Arab. Ya, tanda yang mendekatkan pada tujuan itu alamat namanya. Saya dengan tahu ya, Supomo Office Park ini tahu alamatnya lebih mudah mencapai tujuan. Kita kalau mau ke Monas tahu jalannya, tahu alamatnya lebih mudah sampai ke tujuan. Kita kirim paket ditulis alamatnya jelas, lebih mudah disampaikan pada tujuan. Tidak jelas, balik lagi pada alamat pengirimnya. Itu alamat. Tapi kalau ayat tidak pernah tersebut dalam Al-Quran namanya ayat kecuali tanda yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat itu dalam bahasa Arab tidak disebutkan kecuali tanda yang mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang hak. Ya, Tuhan yang hak. Karena itu kenapa Al-Quran disebut dengan ayat setiap untayan kalimatnya, karena setiap kita baca Quran menjadi lebih dekat dengan Allah. Kenapa mukjizat para nabi dan rasul disebut dengan ayat? Karena ketika tampak orang mudah merasakan kekuasaan Allah, lebih nyambung ya. Perhatikan, dalam proses pernikahan pun, penyatuan di rumah tangga, ketika seorang berkumpul dengan yang lainnya menjadi nas. Kalimat yang menghalalkan pernikahan itu dibuka dengan ayat. Seakan-akan ada isyarat di Quran, hakikat pernikahan itu adalah untuk lebih mendekatkan, sekali lagi, untuk lebih mendekatkan pasangan ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau ada orang menikah, berumah tangga, sudah belasan tahun, puluhan tahun, justru semakin menjauh dari Allah, ada yang salah di rumah tangganya. Ada yang keliru. Seharusnya yang tadinya jarang ke masjid ketika menikah jadi semangat ke masjid. Istri yang jarang baca Quran sebelumnya ketika menikah rajin baca Quran. Semakin meningkat kedekatannya. Ya. Jadi minimal saja dulu kalau mau sholat mencari jamaah itu tidak mudah. Ya. Padahal sholat jamaah itu dengan sholat sendirian itu 27 derajat, masya Allah. Ya. Ya, hati-hati ya. 27 derajat ini itu tidak ada hubungan dengan masjid. Hadis terpisah. Ya, itu hadis bukan hadis tentang di masjid. Sering keliru orang memahami hadis itu. Ya, hadis ini terpisah. Salatul jama'ati afdalu min salatil fardi bi 27 derajat. Salat berjamaah lebih utama dibandingkan sendirian dimanapun dilakukan. Ya, pahalanya 27 derajat. Jadi kalau Anda tidak bisa ke masjid karena alasan tertentu, tapi masih ada kawan di sampingnya, lakukan jamaah daripada salat sendirian. Bedanya itu 27. Ya. Jangan dilihat angkanya 27 ya. Karena hadis tentang masjid saja tempatnya ini ya, belum sholatnya itu bedanya 25 kebaikan. Kata Nabi, jarak 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke 4 dan seterusnya masing-masing 500 tahun. 1 ke 2 500 tahun, 2 ke 3 500 tahun ya. Hadis terpisah ya. Jadi dalam konteks ini Anda bisa bayangkan yang tadinya sholat sendirian, pulang ke rumah, suami datang agak terlambat, istri belum sholat isya, bisa. Kenapa Anda tidak jamaah? Jadi lebih meningkat ya, lebih meningkat kualitasnya, lebih meningkat pahalanya. Anda bisa bayangkan. Saya suka agak rewel ini, ibu yang mengingatkan, suka agak rewel. Di rumah itu ruangan banyak, 1, 2, 3 kamar. Masya Allah, kenapa sih kalau sholat suka masing-masing? Ibunya di kamar A, anaknya di kamar B, ya, cucunya di kamar C. Kenapa tidak kumpul di satu ruangan? Anda sholat berjamaah. Masya Allah, pahalanya banyak. Ya, itulah hakikatnya. Itu baru di rumah.
Ya. Kalau di rumah sudah baik, mulai lita'arafu, kenal tetangga, kenal kerabat, antar RT, antar RW, bahkan dipaksa kadang-kadang para prianya dimintakan untuk ke masjid. Ya. Di masjid mengenal, ada perkenalan terbatas dalam sholat berjamaah. Insya Allah, ada perkenalan sepekan sekali agak luas dalam sholat Jumat. Ya. Meluas lagi, Masya Allah. Apa hakikatnya? Setelah kita saling kenal itu, tujuan utamanya bukan sekedar memudahkan kehidupan dunia. Bukan cuma bangun relasi, ya, kenalan sama si A, alhamdulillah, sekarang proyek jadi nambah, ya, sekarang diberikan jalan, sekarang punya kenalan, sekarang punya proyek baru. Bukan itu hakikatnya. Hakikatnya ketika Anda mendapatkan teman yang baru, bergabung dalam kehidupan, banyak komunitasnya, kata Allah, u'budu, diciptakan semua itu untuk berlomba-lomba bersama, saling melengkapi, meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Ini kalimat pertamanya. Jadi singkatnya di sini seakan-akan Allah ingin memberikan gambaran pada kita. Ya. Satu, kita disebut An-Nas karena kita makhluk yang tidak bisa hidup sendirian. Kita butuh orang lain. Ya. Tapi saat Anda membutuhkan orang lain pun, lakukan itu untuk mencari ridha Allah Subhanahu Wa Taala untuk meningkatkan ibadah kita. Ya. Jadi kalau ibu misalnya, bapak di bawah, ya, punya anak-anak, kemudian akan menikah misalnya, maka carikan pasangan yang bisa mendekatkan anak Anda dengan Allah. Ya. Bukan cuma yang bagus dunianya saja, karena saat dikenalkan coba carikan. Kalau anaknya perempuan, carikan laki-laki yang bisa membimbing dia lebih dekat dengan Allah. Ya. Kalau anaknya laki-laki, carikan pasangan yang bisa menjadikan dia lebih dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini bodoh konteksnya ini. Ya. Demikian saat Anda mencari tempat tinggal, ya, coba cari tempat yang lebih mendekatkan diri Anda dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Cari supaya kalau ke masjid, setidaknya kita bisa rutin ke masjid. Cari yang setidaknya ada majlis ta'lim yang bisa kita hadiri, memberikan pencerahan dalam kehidupan kita. Saat Anda kerja, mencari pekerjaan, cari tempat yang bisa mendekatkan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu poinnya. Ini. Wa'budu rabbakum ya ayuhan nas. Kalimat nas pertama disebut oleh Quran, dikaitkan dengan kepentingan ibadah, seakan-akan saat Anda berinteraksi dengan orang lain, cari orang-orang, tempat-tempat yang membuat kita lebih termotivasi dan meningkat ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagian pertama. Hapus dulu. Karena itu ditutup ujung kalimatnya la'allakum tattaqun. Lihat batasannya. Ya, la'allakum tattaqun. Masya Allah. Takwa. Coba cari, ya, orang-orang, teman-teman, kerabat-kerabat dari rumah sampai keluar rumah yang bisa meningkatkan ibadah Anda, ya, memotivasi Anda ibadah, ya, dan meningkatkan kadar ketakwaan Anda kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Ya. Ternyata teman yang baik itu bukan teman yang barangkali kedudukannya tinggi, bukan teman yang sering memberikan bantuan dalam urusan dunia, tidak. Kalau dia saat yang bersamaan menjauhkan Anda dari Allah Subhanahu Wa Taala, maka ada sesuatu yang keliru di situ. Ya, ada yang salah punya teman gitu. Ya, salah punya teman. Baik, pelan-pelan. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah menghadiri takziah satu kali. Takziah ini asalnya, ini kisah nyata dari ta'lim kami yang berlangsung di satu tempat di Bekasi, ta'lim para ummahat. Ya. Qadarullah di belakang saat sedang ta'lim akan masih di pertengahan bahasan, ada yang bersedih terlihat di belakang. Saya bertanya kenapa? Disampaikan beliau, Ustaz, ada saudari kita yang tengah dirawat masa kritis, mohon minta didoakan. Saya bilang, baik, kita sempurnakan bahasan kita, lalu kita bermohon kepada Allah kebaikan. Ketika saat akan berakhir, qadarullah tiba-tiba semakin menjadi menangis di belakang. Saya bilang, kenapa? Kami terima berita, ternyata yang akan kita doakan itu sudah berpulang, Ustaz, sudah meninggal. Kita ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu sekalian, terutama yang di bawah, ketika dikabari siapa, saya bilang, yang meninggal itu, Allahu Akbar. Ternyata seorang akhwat kita, saudari kita, sudah berumah tangga, yang tadinya aktif, ya, beraktivitas bekerja menjadi pramugari, kemudian mulai kenal ta'lim, ya, lalu meninggalkan aktivitasnya ikut ta'lim. Perhatikan saking sayangnya Allah kepada saudari kita ini. Di ujung hidupnya digunakan fungsi nalarnya, pengetahuannya menjemput hidayah Allah. Apa yang terjadi? Begitu hadir satu kali, baru 2 kali ikut ta'lim dikasih sakit oleh Allah. Ya. Baik, dalam pandangan manusia barangkali tidak menyenangkan. Tapi lihat bagaimana kita membaca dengan iman ketika Allah menetapkan sesuatu. Diberikan sakit oleh Allah, tidak tanggung-tanggung, kena cancer.
langsung diopnam, dirawat di rumah sakit. Saking sayangnya Allah pada hamba ini, diisolasi dari berbagai informasi-informasi yang negatif, ditempatkan di satu ruangan yang hanya antara dirinya dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukankah saat sakit berpeluang dosa terampuni? Ada istighfar, ada khusus untuk kepentingan ibadah, ada permohonan banyak yang dimohonkan, ada doa-doa yang dipanjatkan. Allahu Akbar. Jadi segala pintu-pintu maksiat itu ditutup, acara-acara tertutup, dan dirinya lekat bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang paling luar biasa, ya, paling luar biasa, dalam tanda petik, seakan-akan tidak ada kesempatan dirinya sembuh untuk keluar dari rumah sakit. Padahal kalau dibaca dengan iman, Allah mempersiapkan kepulangan dirinya dengan kepulangan yang sangat sempurna. Tidak diberikan dia sembuh keluar dari rumah sakit supaya matanya tidak melihat hal yang dilarang lagi setelah diampuni dosanya. Telinganya tidak mendengar yang keliru lagi. Langkahnya tidak melangkah pada yang salah lagi. Karena Allah sudah ampuni dari ujung rambut sampai ujung kakinya. Tidak diberi kesempatan keluar. Anda bayangkan, mendapatkan teman, ikut ta'lim, ikut belajar, mendekat kepada Allah, digunakan fungsinya untuk ibadah, maka Allah arahkan pada akhir hidup yang sangat luar biasa. Kita tidak tahu kapan kita akan pulang. Kita tidak tahu kapan kita akan meninggal dunia. Anda bayangkan, saat pulang ini di malam itu saya sampaikan. Karena apa yang terjadi? Ternyata saat wafatnya, saat dikuburkannya, berlangsung di malam Jumat. Anda tahu yang datang siapa? Teman-teman seprofesinya itu tidak banyak yang datang kecuali menitipkan karangan bunga saja. Turut berduka cita. Tapi Masya Allah, ternyata yang datang teman-teman taklimnya, suami teman-teman yang tak ikut taklimnya, yang mengantarkan, yang mendoakan, sampai yang menguburkan. Anda bisa bayangkan, teman 2 kali ketemu taklim itu yang hadir, mengantarkan kepergiannya. Malah teman dunia yang jauh dari ibadah itu, karangan bunga yang sampai, karangan bunganya. Masya Allah, saya sampaikan karena ini terjadi di satu gang, ini kami, yang ini satu gang yang lainnya lagi. Saya sampaikan, saudari kita adalah satu pengingat dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa meningkatkan amal soleh secara bersama-sama untuk persiapan kembali kepada Allah. Karena kita tidak tahu kapan malaikat maut akan kembali. Mungkin malam kembali lagi komplek kita. Anda tahu apa yang terjadi? Besok malamnya cuma numpang lewat di komplek kami, masuk komplek sebelah. Yang ini laki-laki. Ya, salah satu pensiunan di salah satu perusahaan, ya, perusahaan minyak di Indonesia, meninggal dunia. Ya, Masya Allah, apa yang terjadi? Ini dikenal oleh masyarakat sekitar sebagai ahli masjid, khususnya di sholat subuh. Begitu keluar dari perusahaannya, selesai masa baktinya, Masya Allah mendawamkan ibadah, cuma sholat subuh, rajin ke masjid, interaksi. Itu pun tidak kalah mulia dengan yang pertama. Ya, dimuliakan oleh Allah yang mengantarkannya, menyolatkannya, mengebumikannya, semua orang-orang masjid. Kemana teman-temannya selama 50 tahun kurang lebih bekerja? Karangan bunganya. Ya, Anda bayangkan. Karena itu ketika Anda mencari teman, termasuk Anda menyekolahkan anak Anda, cucu Anda, coba carikan tempat yang mengangkat nilai ibadahnya di mata Allah Subhanahu wa taala. Carikan, ya, jangan cuma dunia yang difikirkan. Ya. Maaf ya, kadang-kadang saya sering saksikan kata pertanyaan bagaimana caranya doa yang baik supaya anaknya soleh, anaknya baik, bapaknya bangun, ibunya menangis di malam hari, tapi isi perilakunya tidak sama dengan doanya. Ibu meminta supaya anaknya bisa menjadi anak yang soleh, rajin sholat, pandai baca Quran, tapi disekolahkan di tempat yang tidak pernah mengajarkan sholat. Ya. Disekolahkan di tempat yang tidak pernah memperkenalkan Quran. Bagaimana anaknya bisa rajin sholat? Karena itu nasu'budu. Kalau Anda ingin titipkan anak Anda dalam satu komunitas, maka carikan tempat yang mendekatkan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka kata Allah, cirinya apa? Kalau ibadahnya sudah naik, maka ciri pertama takwanya yang meningkat. Ya. Di ibadah oleh Quran, ketika dimintakan kepada kita untuk dilakukan kaitan dengan fungsi an-nas, ditutup dengan kalimat takwa. Sekarang mari kita lihat pelan-pelan. Kita lihat pelan-pelan. Kira-kira ibadah apa yang di dalam Al-Quran senantiasa disandingkan dengan kata takwa? Ya. Yuk kita lihat pelan-pelan Al-Baqarah ayat kedua sampai dengan ayat yang kelima itu. Kita simpulkan dulu sebentar ya. Simpulkan sebentar. Kalau bapak-bapak atau ibu-ibu ya, kita semua ikhwah sekalian ingin mencari teman terbaik, kata Quran, cari teman-teman yang bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas ibadah kita. Ini teman terbaik. Teman yang menunjukkan pada ibadah itu teman terbaik. Nah, di antara yang baik ini Quran akan urutkan.
Jadi kalau bapak menemukan, ibu menemukan ciri-cirinya, maka segera temukan orang itu, dekati kepribadiannya, teladani dia. Karena hakikatnya itu orang terbaik. Jangan tinggalkan. Jangan tinggalkan. Baik. Yuk kita lihat. Dzalikal kitabu la raiba fi. Semua isi Quran itu jangan pernah diragukan. Jadi kalau Quran sudah mengatakan gaul dengan orang terbaik, ukurannya bukan dunia tapi ibadah, jangan ragukan ini. Jangan ragukan. Kalaupun kita dapatkan orang, misal, maaf, sisi dunianya biasa-biasa saja, tapi kehormatan akhiratnya begitu tinggi, itu orang terbaik. Walaupun orang menjauhinya, hakikatnya Allah tampilkan untuk kita. Ya, pelan-pelan. Yuk kita lihat, kalau sudah seperti itu, hudan lil muttaqin, maka Allah akan berikan petunjuk pada orang-orang yang bertakwa. Ya. Ya Allah, siapa orang takwa ini? Lihat amalannya. Lihat amalannya. Di sini kita akan tentukan teman-teman terbaik tadi. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Satu, yaitu orang-orang, kalau diterjemahkan di dalam mushaf, ya, yang beriman pada yang ghaib. Pelan-pelan. Yang ghaib itu artinya Allah, ya. Dia yakin beriman kepada Allah. Ghaib itu tidak tampak dalam pandangan, ya. Jadi kalau kita yakin pada sesuatu yang nampak disebut dengan ilmu. Tapi kalau kita yakin pada sesuatu yang belum kelihatan, ya, secara kasat mata, itu iman namanya. Sir, ini apa? Spidol, ya, spidol. Kalau saya bilang ini handphone, percaya tidak? Tidak, karena akal kita menolak. Karena ini sudah dilihat oleh sumber pengetahuan kita. Ya. Sesuatu yang nampak lewat pengetahuan, kelihatan di indera, namanya ilmu. Tapi kalau kita belum lihat, belum ketahuan, tapi kita yakini betul itu iman namanya. Itu iman. Ya. Sekarang perhatikan, orang baik yang pertama, kata Quran, adalah orang yang beriman, yakin dengan Allah subhanahu wa ta'ala, tapi kalimat imannya itu selalu menggunakan kata yu'min, yu'minun. Di Quran ada 3 jenis kata iman. Satu, amanu, dalam bentuk jamak, ya, amanu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud, amanu. Kedua, yu'minun. Ketiga, al-mu'minun. Bentuk jamak ketiga-tiganya, ya. Pelan-pelan. Satu, amanu, bentuk tunggalnya amana, amanar rasulu bima unzila, dan seterusnya, ya. Kedua, yu'minun. Ketiga, al-mu'minun. Bentuk tunggalnya mu'min. Saya terangkan dengan cepat. Amanu, ya, bila disebutkan dalam Al-Quran, ini menunjuk pada pemilik iman dalam tingkatan yang standar, masih dasar. Jadi kalau orang sudah mengucapkan asyhadu anna ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, masuk Islam dia, maka panggilannya oleh Quran dipanggil dengan kalimat amanu. Mana yang standar? Masih standar. Pelan-pelan. Karena itu kalau saat seseorang masuk ke dalam agama Islam, diminta oleh Al-Quran untuk mempraktekkan semua tuntunan Islam. Jangan terpisah-pisah, ya. Maka turun ayat Al-Baqarah ayat 208 itu, ya. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hai orang-orang yang telah menyatakan diri masuk Islam bersyahadat, silahkan masuk ke dalam tuntunan Islam secara total, ya. Jangan cuma sholatnya yang islami tapi lisannya tidak islami, ya. Maaf, puasanya rajin seperti sifat siamnya Nabi SAW, tapi perilakunya tidak seperti Nabi. Harus total, ya, total. Yang paling menarik, perhatikan, itu masih standar. Masih standar. Di standar itu biasanya berada di tepat di waktunya, ya. Saya ilustrasikan misal, mohon maaf. Kalau Anda kerja jam 8 pas kerja, pulang jam 4, kemudian datang ke lokasi pas jam 8. Berarti kan standar, ya? Standar. Pada waktunya kita datang, itu standar pekerja. Kalau datang setengah 8, itu yang di atas standar, ya. Kalau datang di atas jam 8, setengah 9 misalnya, itu yang bermasalah, di bawah standar. Maka sekiranya Allah panggil misalnya dalam sholat Allahu Akbar, adzan zuhur misalnya jam 12:06, Anda datang jam 12:06 saat dipanggil, itu keimanan standar. Keimanan standar. Allah panggil pada waktunya, kita datang tepat pada saat itu yang standar, normal, ya. Tapi kalau Anda setengah 12 sudah siap-siap, Masya Allah, sambil menunggu panggilan, melakukan amalan, berzikir dan sebagainya, Masya Allah, itu keimanan di atas standar.
Di masalah jam 12:06 dipanggil, misal jam 1:30 baru kepikiran, ya. Itu sedang di bawah standar itu. Pada hal yang tidak wajar, bukan pada yang wajar, ya. Pada hal yang tidak wajar. Tapi kalau kita ingin selalu meningkatkan lagi. Kemarin misalnya, mohon maaf, sholat berjamaahnya cuma 3 waktu, sekarang ingin 5 waktu. Kemarin ke masjidnya cuma 2 waktu, sekarang ingin 5 waktu. Kemarin sholat fardu, sekarang ditambah sholat sunnah. Maka kalimatnya berubah dari amanu menjadi yu'minun. Seakan-akan yang pertama, kalau Anda mencari orang-orang baik sebagai teman, ibu ingin menyekolahkan anaknya di sekolah terbaik, bapak ingin cari teman kerja yang baik, tetangga yang baik, maka kata Quran, cari yang sedikit di atas standar dulu, yu'minun. Ya. Kalau amanu, semua banyak yang ngaku-ngaku. Ya. Ada yang mengatakan saya beriman, tapi barangkali jarang sholat. Ya. Kalau ditanya beriman, lisannya beriman, di KTP-nya Muslim, orangnya Islam. Ya, Masya Allah. Ada semuanya terpenuhi kalimat syahadatnya bisa mengucapkan. Cuma saat diminta sholat agak susah misalnya, baca Qur'annya agak sulit. Nah, itu belum termasuk kepada kadar yang terbaik. Kalau kita ingin cari teman yang terbaik, kata Quran, yu'minun. Yu'min itu fi'il mudhari. Kalau dalam bahasa Inggris punya 3 artinya setidaknya. Ya, present, continuous, dan future. Baik sekarang, terus, ataupun nanti terus dia tingkatkan. Ya. Ketika dia datang ke masjid subuh, dia sudah bercita-cita, zuhur pun saya ke masjid, ya. Asar pun saya ke masjid. Kadar Allah, kalaupun tidak ke masjid, dia sudah berusaha. Ya. Maka kalau Anda mencari orang-orang terbaik, ya, kalau kita temukan misalnya sesama orang Islam, maka ukuran yang pertama yu'min, cari yang imannya itu agak lebih bagus. Ya, jelas sampai sini? Baik, pelan-pelan, 1. Kalau ada kelihatan yang sama, misal kelihatan yang sama, ya. Ada lagi ukurannya, ada wa yuqimunas shalah. Insyaallah. Kalimatnya menggunakan yuqimun, as-salatnya ditulis seperti ini. Saya turunkan ke sini, mohon fokus betul Bapak Ibu sekalian. Kalau mushafnya tulisannya berbeda dengan apa yang saya tuliskan, berarti di mushafnya keliru ya. Mesti diperbaiki. Ya. Lihat sini, tulisan salatnya mesti begini. Mesti begini. Ya. Karena salat bisa ditulis dengan 2 cara. Bisa begini yang paling bawah, as-shalah. Nih. Bisa seperti yang di atas yang kedua. Perhatikan perbedaannya. Kalau ditulis dengan yang pertama, ini bentuknya hanya tunggal, singular, cuman 1. Jadi baik dari segi tulisan ataupun makna cuma 1. Tapi kalau ditulis begini, ini tulisan punya makna ganda. Tulisan ini menggabungkan antara 1 dengan banyak. Dia bisa berarti singular, tunggal. Bisa berarti jamak. Perhatikan bagaimana Masya Allah keindahan bahasa Quran itu. Ya, dalam tulisan pun dicari tulisan yang bisa merangkumnya. Ya. Bisa berbentuk tunggal, bahasa Arabnya mufrad, ya. Bisa berbentuk jamak, ya. Tunggal dan banyak. Perhatikan pelan-pelan. Kenapa ini bisa disebut tunggal? Dibaca tunggal dan jamak, ya. Bahkan kita bisa baca misalnya shalah, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, tunggal, ya. Atau shalah dalam riwayat Warsh. Tapi juga bisa dibaca dengan sholawat, ya. Seperti di Al-Baqarah 238 itu, ya. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta, ya. Jagalah oleh Anda waktu-waktu salat, bentuknya jamak. Ya, jamak bentuknya. Dan taknya nanti akan dibuka menjadi ta maftuhah, ya. Sekarang perhatikan. Kenapa ini bentuk jamak tapi juga bisa diartikan dengan tunggal? Seakan-akan memberikan pesan kepada kita, lihat sini, karena salat yang diturunkan oleh Allah diwajibkan kepada kita, itu bentuknya bukan 1, banyak. Ya. Ada berapa salat yang pokok yang wajib? 5. Ya, 5. Kita bisa lihat di Quran surah 17 ayat 78 itu kan. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri. Ada 5 waktu, ya. Dari mulai tenggelamnya matahari tergelincir sampai dengan matahari tenggelam sampai malam plus salat fajar 5. Zuhur, asar, maghrib, isya. Yang paling menarik, ini yang paling indah. Yang 5 ini kata Quran. Baik. Mungkin habis baterainya. Yang paling menarik, yang 5 ini oleh Quran diminta dijaga, ya, minta dijaga
sekalipun kita menunaikannya tidak bisa berjamaah sendirian. Lihat cara memahaminya ya. Lihat cara memahaminya. Wa yuqimunas shalah. Ya. Kenapa kalimat salatnya bisa ditulis dalam bentuk jamak dan tunggal? Ada pesan di situ disampaikan pada kita, salat yang dimintakan untuk dikerjakan, yang wajib bukan satu, lebih banyak. Dijelaskan di Al-Baqarah di Al-Isra ayat ke-78 ada 5 waktu. Diminta di Al-Baqarah 238 untuk dijaga yang 5 waktu itu. Hafidhu 'alas shalawati. Dan ketika diminta menunaikan, ini kalimat bisa dibaca tunggal, sholah. Maksudnya, jaga semua sholat yang 5 itu. Kalau nggak bisa berjamaah, Anda tetap harus tunaikan, walaupun cuma sendirian. Jelas ya? Maka teman terbaik, selain dia bisa meningkatkan imannya, yang pertama kali dia menjaga waktu sholatnya. Ya. Jadi kalau Bapak Ibu menemukan orang-orang terbaik, ingin jadi teman, ya, tanda keimanannya itu baik, beda dengan yang lain, dia menjaga waktu sholatnya, sekalipun tidak berjamaah. Misal, begitu tiba waktu sholat, dia nggak bisa ke masjid, dia izin, saya sholat dulu ya. Itu orang baik itu. Ya. Jadi kalau Anda ingin mengukur tingkat keimanan seseorang, yang paling dasar sholatnya. Sholat. Kalau sholat sudah bagus, yang lainnya akan mengikuti. Demi Allah saya katakan, kalau sholat sudah bagus, yang lainnya akan mengikuti. Ya. Akan mengikuti. Baik. Tapi yang paling menarik, kalau Anda temukan orang-orang yang selalu menjaga jamaahnya, maka itu yang paling hebat. Karena itulah kalimatnya, kalimat sholat ini diapit dengan kata yuqimun. Oke, perhatikan betul di sini, yuqimun. Saya bagi begini. Kalimat yuqim itu seakar dengan kata qama, aqama, yuqimu, aqimu, artinya sempurna. Sempurna. Ya. Jadi ada isyarat di dalam Al-Quran, kalau kita menunaikan sholat, itu mesti berusaha menunaikannya dengan sempurna. Hati-hati, hati-hati. Bahkan sebelum sholat ada isyarat, namanya iqamah. Ya. Itu isyarat supaya saat kita sholat, siapkan diri kita supaya sempurna. Ya. Nanti bahasan terpisah ya, kalau satu waktu kita belajar fikih sholat, bagaimana ukuran kesempurnaannya, langsung oleh Nabi diikat dengan satu kerangka. Kata Nabi, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Ya, Al-Bukhari nomor hadis 631. Kesempurnaan sholat diikat oleh hadis Nabi, sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat. Ya. Saya mohon maaf, sebentar saya ingatkan, zaman Nabi saja ada orang datang ke Masjid An-Nabawi kemudian sholat. Ketika selesai kata Nabi, "Sholli fa innaka lam tusolli." Silakan Anda sholat lagi karena Anda belum sholat. 3 kali diulang begitu. Sampai ketiga dia mengatakan, "Ya Rasulullah, la adri kaifa usolli, alimni kaifa usolli." Saya tidak tahu lagi dengan cara apa saya mesti sholat. Tolong ajarkan pada saya bagaimana saya mesti sholat. Itu diajarkan oleh Nabi dari awal sampai akhirnya. Diberi bab oleh Al-Bukhari. Ini ada di Al-Bukhari nomor hadis 757. Hadis Muslim nomor hadis 397. Babul musi fis sholah. Bab orang yang sholatnya tidak bagus. Anda bayangkan, sahabat hidup sezaman dengan Nabi, sholat di samping Nabi, oleh Nabi diluruskan, sholat Anda tidak tepat. Ya, diajarkan lagi oleh Nabi. Dan dia mau belajar. Ada orang bukan sahabat, surganya belum jelas, hisabnya menegangkan, amalan berantakan, merasa aman dengan sholatnya. Ya. Maka ketika Nabi sudah mengajarkan itu, beliau menyampaikan, berkata, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Sholatlah kalian persis seperti melihat saya sholat ini. Ya. Jadi kalau Anda ingin sholatnya sempurna, lihat dulu, keluarkan Nabi sholatnya bagaimana. Belajar dulu. Karena kita tidak pernah melihat Nabi, maka kita harus bertanya. Ya. Harus bertanya pada orang-orang yang pernah melihat Nabi sholat di zamannya. Sampaikan pada kita, sampaikan pada kita. Ya. Misal kalau saya agak cepat, harusnya metodenya begini. Kita belum sholat dulu, kita tanya dulu. Apa yang dilakukan pertama kali? Ya. Misal berdiri. Dari mana taunya berdiri? Al-Bukhari nomor hadis 1117, ya kan? Kita berdiri, sholli qa'iman, silakan salat sambil berdiri. Bagaimana cara berdirinya? Menghadap ke arah kiblat, mustaqbil kiblat. Al-Bukhari nomor hadis 757. Bagaimana cara berdirinya? Abu Daud nomor hadis 666. Diatur badannya, diatur kakinya, bagaimana menghadapnya. Bagaimana cara bertakbirnya misalnya? Al-Bukhari nomor hadis 715, ya. Boleh juga sejajar dengan telinga. An-Nasai nomor hadis 1101. Bagaimana melipat di tangannya? Ya, An-Nasai 886. Apa yang diucapkan? Allahu Akbar. Tahu dari mana? Abu Daud nomor hadis 817. Disebut apa? Takbiratul ihram. Abu Daud nomor hadis 618. Terus sampai iftitah misalnya, ya. Apa yang dibaca? Apakah Allahumma ba'id? Tahu dari mana? Wajah tu tahu dari mana? Apakah wajah tu atau inni wajah tu? Ada semuanya. Nah, itu disebut dengan yuqim. Yuqim. Jadi kalau sholat kita mesti sempurna. Tapi poinnya bukan itu. Poinnya kalimat yuqim ditambah dengan un.
Un itu menunjuk pada makna jamak. Jadi kalau ada kalimat ditambah ujungnya, itu menunjuk makna banyak. Muslim satu orang, tambah ujungnya, muslimun banyak muslim. Mukmin satu orang beriman, mukminun banyak orang beriman. Shaim satu orang puasa, banyak orang puasa, shaimun. Mukhlis, mukhlisun. Muhsin, muhsinun. Perhatikan, ketika yokem digandingkan dengan ini menunjuk pada dua makna. Satu, dengan kita salat berjamaah itu akan lebih menyempurnakan kualitas salat kita dibandingkan salat sendirian. Satu. Yang kedua, kalau dikaitkan dengan An-Nas tadi, kalau Anda menemukan orang yang imannya bagus dan senang salat, maka ada yang terbaik dibandingkan itu, yaitu orang-orang yang senang menjaga jamaahnya. Itu lebih hebat. Jadi kalau ibu misal ibu ingin cari teman untuk anaknya ya, di sekolah, tetangga dan sebagainya, ingatkan pada Ananda untuk mencari temannya yang setidaknya bisa menjaga jamaahnya. Itu orang hebat, Pak. Masuk bapak misalnya cari teman-teman di kantor, coba lihat yang mengingatkan sholat berjamaah, yang ngajak berjamaah, itu orang yang terbaik. Ya. Jadi kita urutkan lagi pelan-pelan. Hidup kita tidak sendiri, kita akan bergaul dengan orang. Supaya kita jadi orang baik, maka cari orang-orang terbaik. Ya. Pertama adalah orang beriman. Ya. Hati-hati, kalau ada orang beriman, jangan cari yang tidak beriman. Yang tidak beriman itu pasti nggak baik. Selesai. Ya. Cari yang beriman. Ya. Ini kita bicara masalah akhirat ya, bukan masalah dunia. Bicara masalah akhirat. Time. Yang kedua, kalau ada orang-orang beriman, cari yang kualitasnya menjaga imannya, ya, nggak sembarangan. Karena sekarang kita bisa dapatkan nih, pagi dia beriman, sore-sore tiba-tiba ingkar, ya. Bahkan ingkarnya ingkar jamaah tuh, bukan ingkar sendirian saja, ingkar jamaah. Anda bayangkan, dia ngajak orang lain untuk ingkar, ya, mengajak orang lain untuk ingkar. Ya. Anda bisa bayangkan ada orang mengatakan di depan banyak orang, bahkan di depan televisi, dia menulis juga dengan tangannya, ya, semua agama itu sama, menuju Tuhan yang sama, cuma yang beda-beda adalah ya, caranya. Itu kan luar biasa, itu mengajak ingkar jamaah itu. Ya, hati-hati, itu bukan orang baik. Dari yang sekian banyak ini, lihat mana yang menjaga sholatnya. Kalau ada lagi, coba cari yang rutin dalam berjamaahnya atau mempertahankan jamaahnya. Pelan-pelan. Saya urutkan dengan cepat. Kalau Anda dapatkan juga, Ustaz, kami lihat orang beriman, rajin salatnya. Kalau ada sama-sama rajin salat, mana yang kami pilih sebagai teman terbaik? Teruskan ayatnya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Senang berinfak. Oh, hati-hati ya. Hati-hati pelan-pelan. Jadi di Quran itu ada zakat, ada infak, ada sedekah. Dan di sini yang disebutkan infak. Ya. Di sini yang disebutkan infak. Jadi ada infak, ada zakat, ada sedekah. Kalau ibu bapak menemukan teman yang baik, rajin sholat, sama-sama rajin sholat, maka kalau Anda ingin memilih mana yang diputuskan jadi teman terbaik, tingkat ketiganya infak. Jadi bukan sedekah, bukan zakat, tapi infak. Karena zakat sifatnya wajib, hanya dimiliki orang tertentu. Sedekah bisa dilakukan oleh siapapun, tapi infak berbeda. Lihat kaidahnya. Quran surah ke-3 Ali Imran ayat 133 sampai 134. Saya langsung lompat. Kita berhenti sejenak. Kalau ada yang ingin bertanya, kita bisa berkenankan. Baik. Wasari'u ila maghfirati min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Lil muttaqin, lagi-lagi. Ya. Segeralah Anda beristighfar kepada Allah dan berharaplah nanti bisa pulang ke akhirat mendapatkan surga seluas langit dan bumi. Ya Allah, rumah kita biasa ini. Ya, jangan terlalu dimewah-mewahkan, dibangga-banggakan, karena nanti ada yang lebih hebat. Ya, baik. Disediakan bagi orang takwa. Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Siapa orang takwa yang dimaksudkan? Perhatikan ayat 134-nya. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda pertamanya. Ya. Kalau Anda sedang mendapatkan yang rata, yang sholatnya bagus, jaga keimanannya baik, maka coba cari orang yang Masya Allah, dia bisa berinfak dalam keadaan dia mampu melakukannya, maksudnya lapang, ataupun sedang sulit pun masih mau membantu juga.
Ya, sedang sulit pun masih mau membantu juga. Jadi ukuran infak ini diukur oleh Quran. Teman terbaik itu selain rajin kelihatan salatnya, dia bisa membantu dengan infaknya dalam suka dan duka. Ya. Jadi kalau Anda melihat rajin salat, ya membantu saat suka saja, saat duka dia nggak bantu, ukurannya di bawah itu. Belum baik. Ya. Saat suka dan duka, saat duka pun dia hadir. Dia hadir, itu yang paling hebat, yang paling bagus. Ya. Bahkan nanti kenapa umat Ansor dipuji oleh Quran sampai diabadikan di Quran surah 59 ayat yang ke-9 itu. Anda bisa bayangkan, karena infak ya, bukan karena sholatnya. Ya. Kaum Ansar dipuji oleh Quran di Quran surah 59 Al-Hasyr, ya. Al-Hasyr itu perhimpunan di hari kiamat nanti, ya. Ada orang-orang yang dihimpun di hari kiamat membawa kebanggaan amalan, ya. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Kata Quran, mereka itu ada kalangan orang-orang hebat yang mampu memberikan bantuan kepada orang lain walaupun pada hakikatnya dirinya sendiri sedang butuh. Ya, sedang butuh. Ya. Anda bisa nggak terbayang? Ada orang-orang sedang kehausan datang, ya, lalu tiba-tiba disambut oleh orang bawa minuman. Yang lapar disambut oleh orang bawa makanan. Yang bawa minuman sendiri itu sedang haus tapi dikasih orang. Ya. Yang sedang lapar pun menerima makanan dari orang yang sedang butuh makanan. Satu kali Nabi menyampaikan, satu kali ada seorang tamu datang, kata Rasulullah, ada tamu datang, siapa yang bisa menjamu? Ringan saja seorang mengangkat tangannya, ana ya Rasulullah. Ya. Harap-harap duga-duga orang kaya, ternyata kata Nabi, silahkan kau jamu. Malam-malamnya, Masya Allah, istrinya diminta menidurkan anak-anaknya lebih dulu. Lampunya dipadamkan, ya, cahaya dipadamkan, digelapkan. Tiba-tiba orang ini menyediakan makanan, sudah disiapkan, dia temani makan, membunyi-bunyikan saja. Bunyi-bunyikan bejananya. Masya Allah. Ternyata semalaman itu keluarga ini menahan lapar untuk memuliakan tamunya karena cuma punya jatah satu makanan saja. Satu makanan. Keesokan harinya Rasulullah SAW menyampaikan, Masya Allah, telah nampak ahli surga lah kalau dalam bahasa kita. Ahli surga, keluarga ahli surga. Anda bayangkan, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah. Dirinya sendiri butuh makanan, ditahan semalaman. Yang penting orang ini bisa makan. Bisa bayangkan. Kalau Anda menemukan yang seperti itu luar biasa. Ikrimah anaknya Abu Jahal, ya, masuk Islam, jadi penunggang kuda paling hebat, berjihad, Pak. Tidak banyak orang tahu kisahnya. Satu kali beliau sudah menunjukkan kehebatannya, ya, sebagai penunggang kuda terbaik, pemotivasi, semangat. Tadinya orang ciut, ya. Saat beliau masuk menerobos pasukan musuh, dibuka jalan oleh beliau, ya, sampai sekaratnya. Ketika sudah tertaklukkan, dibuka fatah, kadar Allah terlihatnya Ikrimah ini dalam keadaan sekarat. Satu prajurit bawa air minuman. Kata Ikrimah ketika akan diambil, beliau melihat di antara temannya juga sedang kehausan, berikan pada si fulan. Ketika diberikan pada si fulan, dia melihat temannya lagi kehausan, berikan pada si fulan. Ketika si fulan akan minum, kata si fulan, nunjuk lagi ke Ikrimah, berikan pada si fulan. Ketika akan diberikan pada Ikrimah, Ikrimah syahid, meninggal. Ketika dikejar lagi pada si fulan yang ditunjuk Ikrimah, dia pun syahid. Ketika ditunjuk lagi yang satunya lagi, dia pun syahid. Allah. Semuanya syahid karena Allah. Dan punya nilai plus syahid dalam keinginan masih ingin membantu kawan yang sedang punya kesulitan. Kita ada di mana? Ahli surga, sahabat Nabi, dalam keadaan syahidnya masih bisa beramal soleh. Bantu si fulan. Ada orang belum jelas surganya, tidak tahu bagaimana menentu hisabnya. Allah sudah kirimkan amal soleh di hadapannya, masih belum dikerjakan juga. Ya. Memang sholatnya rajin ke masjid, tapi ketika Allah datangkan banjir supaya dimunculkan nilai yunfikunnya, dia cuma bisa menonton, direkam, dikirim berita, pasang status, padahal tiap hari dia salat. Allah, apa yang kurang? Ya, ada sesuatu yang harus nampak dalam kehidupan kita. Jadi, kalau Anda ingin cari teman terbaik, yunfiquna fis sarai wad dharra, dia hadir di sekitaran kita. Bukan cuma salatnya. Salat kelihatan bagus, dia bisa mengerti kita, bantu kita mengarahkan pada kebaikan. Ini poinnya. Ya. Dan yang keempat, saya percepat, jadi kita berhenti pada sisi yang kelima. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Ya, dan orang yang gemar berinteraksi dengan Al-Quran. Jadi kalau Bapak menemukan yang ini, ada orang sholat, ini yang terbaik. Plus sholat dengan infak, ini yang terbaik. Yang keempat, Ustaz, bagaimana kalau ada orang sudah rajin infak juga, bagus juga? Ada yang lebih baik? Ada. Bila dia juga menjadi seorang pecinta Al-Quran, berinteraksi dengan Al-Quran. Insya Allah. Entah itu membacanya, entah itu mentilawahinya, pelajari maknanya, ataukah sekedar menghafalkannya.
Kalau Bapak Ibu sudah temukan seluruh ini, maka itu orang-orang terbaik yang bisa membimbing kita dalam kebaikan. Tapi ingat betul ya, ingat betul. Kata Al-Quran, semua itu keempat-empatnya dilakukan demi kepentingan akhirat, bukan dunia. Wabil akhirati hum yuqinun. Ketika dia sholat, bukan sholat menarik perhatian saja. Ya, memang dia saja yang bisa sholat, saya juga bisa. Ke masjid, berangkat supaya kelihatan. Ya, tak ada teman anak ibu misalnya ya, atau anak bapak suka main ke rumah, dimatian waktu sholat misalnya tiba-tiba dia cepat pengen main ke masjid, ya ingin menunaikan sholat. Lihat, apakah betul-betul dilakukan benar dia untuk sholat atau karena ingin menarik perhatian saja? Karena ada orang yang sholatnya ria, ada alladzina hum yura'un. Ya. Awas hati-hati, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun alladzina hum yura'un. Ada orang yang sholatnya ria. Hati-hati. Ya. Ada yang infaknya juga ria, bermasalah. Al-Baqarah ayat ke-264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Ria. Ya. Ingin dilihat orang saja, bantu pamer macam-macam, diupload, dilihatkan. Ria. Hati-hati, itu bukan orang terbaik. Semua yang dapat ini dikerjakan demi kepentingan akhiratnya. Jadi mereka sayang pada bapak dan ibu demi akhirat. Ya. Jadi kalau bapak ibu sudah menemukan orang-orang seperti ini sumber kebahagiaan. Jangan pisahkan. Kalau punya teman yang mengajak Anda pada sholat yang baik, ya, rajin membaca Quran, senang dengan ta'lim, itu hakikatnya Allah sedang hantarkan. Anda sedang diberikan anugerah. Jangan tinggalkan. Karena tidak mudah menemukannya. Itu sumber kebahagiaan. Karena itu ditutup di ayat kelimanya, sekaligus kita menutup bahasan kita. Lihat kalimatnya. Ulaika ada hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun. Kalau Anda sudah bisa menemukan orang-orang seperti ini, kemudian saling mengisi dalam kebaikan, maka yang pertama kata Allah, ulaika ala hudan. Ada hudan, ada ala hudan, itu beda. Zalikal kitabu la raiba fi hudan. Tapi yang di bawah ulaika ala hudan. Lain. Ya. Kalau hudan itu diberi petunjuk. Kalau ala hudan selalu dinaungi petunjuk. Selalu dinaungi petunjuk. Kalau hudan minta sekarang diberikan selesai. Ya Allah, mohon mudahkan urusanku. Diberikan oleh Allah saat itu saja. Selanjutnya belum tentu diberikan. Itu hudan namanya. Ya. Kita mau berangkat hujan, sampai depan ada ojek payung. Dikasih. Ya, itu hudan namanya. Selesai di situ dibayar, nggak dapat lagi. Sambil nunggu angkot naik, keluar dari angkot hujan juga, ojek payung nggak ada. Maka hudan itu yang pertama. Tapi kalau ala hudan kemanapun diiringi, dinaungi. Jadi bila ada orang-orang yang masya Allah ya mendekat kepada Allah demi kepentingan akhiratnya, dekat dengan Allah, lalu kemudian dia juga punya teman-teman yang baik, teman-teman yang mendekatkan dengan Allah, ya masya Allah meningkatkan imannya, maka komunitas ini akan dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Anda tingkatkan iman, naikkan takwa, maka masya Allah keberkahan akan dibuka oleh Allah, akan dibuka. Dinaungi dalam kebaikan. Dari Al-Quran surah ke-7 Al-A'raf ayat 96 itu. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau satu penduduk bumi, ya, satu penduduk tempat, satu komunitas, ya, beriman dan bertakwa kepada Allah, ini tingkatkan ini. La fatahna alaihim barakatin minas samaa'i wal ardh. Kalau satu sukomo ini bukan satu orang, dua orang, kompak seluruhnya, sama-sama ke masjid bareng-bareng, saling ingatkan baca Quran, ingatkan tahajud, ingatkan ta'lim. Masya Allah, keberkahan diturunkan. Itu sudah yakin kok, janji Allah. Sudah janji Allah. Ya. Dan yang paling hebat, wa ulaika humul muflihun. Hidupnya pasti bahagia. Hidupnya pasti bahagia. Ya. Kalau Bapak Ibu misalnya ingin mendapatkan kebahagiaan, ya, mulai dari lingkup terkecil dulu ya. Ya, saat pulang coba praktekkan. Kita baru ambil satu bagian ini ya, baru ibadah saja. Prakteknya begini, pulang ke rumah, jangan dulu lihat tetangga keluar rumah. Coba cek penghuni rumah. Karena itu nas pertama. Ada suami, ada istri, ada anak-anak, ada mungkin cucu tinggal di satu rumah. Coba lihat. Kalau Anda belum mendapatkan kebahagiaan dalam hidup, seringkali masalah tidak tuntas. Seringkali solusi tidak pernah hadir, ya. Pekerjaan tidak selesai, di rumah seringkali hal-hal tidak menyenangkan. Coba cek, barangkali masalahnya di takwa ini.
Satu di antara penghuni rumah, ada yang sholatnya tidak perhatian, baca Qur'annya tidak dijaga, kan? Tidak pernah memperhatikan satu dengan yang lainnya. Coba cek deh, para ibu yang akhwat saudariku yang ada di bawah ini, kadang-kadang suka begitu perhatian pada orang lain, tapi di dalam rumah sendiri nggak dilihat. Ada orang yang perhatiannya tajam sekali, ya, masya Allah. Semut di ujung lautan bisa kelihatan, tetangga yang tidak pakai hijab bisa kelihatan dan sebagainya. Tapi anak sendiri yang perempuan, yang hadir di lingkungan rumah nggak pernah nampak. Coba dilihat, ya, ku anfusakum wa ahlikum nar, selamatkan, bawa, coba bicara, praktekkan. Tidak ada salah dulu saya pulang ke rumah, nanti satu kesempatan malam Anda berkumpul, diingat-ingat, kan ada bahasa Qur'annya, menjelang waktu subuh itu waktu sahar. Coba Anda kumpul, koreksi diri. Quran surah ke-51 ayat 18 itu. Wabil ashari hum yastaghfirun. Saya tutup, kata Quran, ada satu amalan yang bisa Anda kerjakan bersama-sama. Menjelang subuh, duduk, saling berintrospeksi dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayahnya mulai bertanya, barangkali papa belum tentu bisa menjalani kehidupan esok hari. Adakah sesuatu yang kurang tepat sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah? Barangkali belum bisa mendidik kalian dengan baik, mohon maafkan. Itu enak tuh menjelang subuh itu, ya. Lalu ibu mulai merespon, barangkali mama juga sikapnya ada yang kurang baik, belum bisa menjadi ibu yang diharapkan, minta maaf, mohon ampunan kepada Allah. Yang hebat itu ketika si kecil mulai berdoa kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya yang sering kali menyakiti perasaan kedua orang tua, ibu yang telah mengandung saya, papa yang letih untuk mencari pekerjaan kebaikan untuk saya, maafkan kalau belum bisa berbakti. Semuanya menangis bermohon kepada Allah, maka anugerah Allah diturunkan seperti kepada keluarga itu. Kenapa Anda tidak coba? Kalau tidak percaya silakan praktekkan. Malam ini Anda bangunkan yang lain. Nabi saja membangunkan menantunya, membangunkan putrinya. Fatimah dibangunkan, Ali bangunkan, diminta untuk tahajud, kemudian untuk istighfar kepada Allah. Anda bayangkan menantu Nabi, putri Nabi itu tidak aman dibangunkan oleh Nabi. Kita yang bukan menantu Nabi, bukan putri Nabi, bukan putra Nabi, seharusnya bisa lebih meningkatkan amal saleh mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita belum aman dan satu saat kita bisa berpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya kira itu gambaran tentang An-Nas pada sisi bagian yang pertama. Saya akan coba jawab dulu, ada pertanyaan yang masuk. Setelah itu saya akan uraikan dengan singkat, barangkali kita berhenti di jam 3 ya, sekitar 15 menit lagi. Baik. Jawab pertanyaan ini dulu, kalau tidak ada lagi yang ditanyakan, saya akan uraikan dengan singkat sisi yang kedua An-Nas dalam fungsinya muamalah. Ya. Saya harapkan selesai ini sekarang, sehingga pertemuan berikutnya tinggal membahas Bani Adam, dan pertemuan selanjutnya kita bisa bahas kepada topik yang baru tentang fikih al-asma wal husna. Kalau ada pertanyaan yang lain silakan bisa dihadirkan, sementara saya bacakan itu dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa yang dimaksud dengan Islam rahmatan lil alamin? Ada yang mengartikan bahwa Islam merangkul semua agama dan menghormati pengikut semua agama. Baik. Kalimat ini masih umum, masih perlu kita luruskan. Bapak Ibu sekalian, pertama, di dalam Quran ada kalimat Islam, al-Islam, ada kalimat silmi, ada kalimat salam. Itu berbeda. Kalau disebutkan Islam, biasanya menggunakan alif lam. Al-Islam itu agamanya. Kita lihat misalnya di Quran surah ketiga Ali Imran ayat 19. Inna ad-dina indallahil Islam, itu agamanya. Dan kalau disebutkan al-Islam itu agamanya, dan semua sama, dari mulai Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua sama, agamanya Islam. Ya, tidak ada yang beda. Baik. Kalau seseorang sudah masuk Islam, okay, maka kalimatnya berubah tadi menjadi amanu, diminta menunaikan semua tuntunan dalam Islam. Tuntunannya disebut dengan silmi. Ini yang dimaksud dengan syariat. As-silmi namanya. Ya. Maka diminta menunaikannya secara total. Ya, kita lihat misal Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 208. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Hei orang-orang yang telah menyatakan dirinya beriman, masuk Islam, maka silahkan praktekkan tuntunan keislaman secara total. Ya, tuntunannya disebut dengan as-silmi. Dari bangun tidur sampai tidur lagi. Cuma agama Islam yang punya itu. Silahkan cek di agama lain atau yang dinilai sebagai agama. Silahkan cek. Tidak ada tuntunan yang hadir menyertai aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur lagi, kecuali dalam Islam.
Ya. Ini menunjukkan bahwa agama ini benar. Ya. Coba bangun tidur ada tuntunannya, ada doanya. Ya. Dari mulai duduk dulu, menghilangkan bekas kantuk, membaca doa bangun tidur, membaca 10 ayat terakhir surah Ali Imran, ada semua. Pakai pakaian ada doanya. Ya, masuk ke toilet bahkan ada doanya, makan ada doanya, duduk ada doanya, semuanya sampai kita tidur lagi ada semua. Itu silmi namanya. Nah, dalam mempraktekkan itu kita mesti total, tidak boleh setengah-setengah. Ya, tadi saya sampaikan, sholatnya Islami tapi tutur katanya tidak Islami. Bahkan dari mulai ujung mata sampai ujung kaki ada tuntunannya. Ya, bagaimana cara memandang? Misal kita temukan di An-Nur ayat 30 sampai 31. Ya. Bagaimana cara berucap, bagaimana cara mendengar, bagaimana cara berjalan pun diatur, ada semuanya. Itu Islami. Disebut dengan silmi namanya. Silmi. Baik. Kalau Anda bisa lakukan itu dengan baik, maka Allah akan turunkan dampak dari ketaatan kita menunaikan tuntunan ajaran Islam. Jadi kalau matanya diarahkan Islami, telinganya diarahkan sesuai tuntunan Islam sampai ujung kakinya, maka Allah akan turunkan salam. Salam itu keselamatan, kedamaian, ketentraman, baik dunia, alam kubur atau akhirat. Quran surah ke-19 ayat 13 itu, ya. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Salam. Ya. Maka hidupnya akan selamat, selamat dari hukuman Allah, selamat dari murka Allah, selamat dari tangan jahil manusia. Ya. Yauma wulida, saat hidupnya tenang, saat meninggalnya tenang, dan saat di akhirat pun dihidupkan dalam keadaan atau dibangkitkan dalam keadaan yang sangat menyenangkan. Nah, sekarang persoalannya, mari kita lihat. Tadi menyebutkan Islam merangkul semua agama. Sedangkan kita sepakati, agama itu ada berapa? Cuma satu, bukan Islam. Ya, yang lainnya bukan agama. Ingat, kalau kita mengatakan ada agama lain selain Islam, berarti sudah salah. Sudah salah. Karena saat kita bersyahadat, kita mengatakan asyhadu an la ilaha, la pertama nafi, illa yang kedua isbat. Ya. Asyhadu an la ilaha. Ya. La yang pertama nafi, menafikan semuanya, bahwa tiada Tuhan, tiada, enggak ada. Enggak ada kepercayaan, enggak ada agama, nafi, semua enggak ada. Illallah, illa yang kedua isbat, menetapkan satu saja, cuma Allah. Ya, cuma Allah. Jadi kita mengakui bahwa tidak ada Tuhan seluruhnya kecuali Allah. Nafikan semua, tetapkan satu. Ya. Lalu kemudian untuk mengenal Allah ini dibuat satu konsep, tuntunan, runtutan yang tadi dinamakan dengan Islam. Karena itu kalimat Islam disandingkan dengan Allah di Quran. Inna dina indallahi al-Islam. Ya. Agama, din yang tepat di sisi Allah cuma Islam. Karena itu saat seseorang masuk Islam, dia harus mengakui tidak ada agama lain, nafi semuanya. Tidak ada Tuhan lain, illallah illal Islam, kecuali Allah, kecuali Islam. Di saat seseorang mengakui ada agama lain di luar Islam, itu sudah salah. Sudah clear. Ya? Itu sudah clear. Yang benar, yang lainnya disebut dengan mu'taqadat. Ya, sesuatu yang diyakini saja. Padahal bukan agama. Dan Quran pun mengungkapkan dalam bahasa kiasan. Makanya tidak menggunakan alif lam. Lakum dinukum. Lihat ya. Untukmu, sering salah terjemah. Untukmu agamamu, bukan. Untukmu apa yang engkau anggap agama itu. Karena agama itu kalau yang benar pakai alif lam, inna dina. Ya. Lakum dinukum waliya dini. Ya. Untukmu apa yang kamu anggap agama itu, untukku apa yang aku anggap agama. Ya. Yang aku anggap agama itu inna dina, ini agama yang terbaik, yang terbenar. Ya. Ini yang lainnya itu bukan agama. Salah kalau ada orang Islam mengatakan ini agama di luar Islam, itu keliru. Fatal. Ya, fatal. Baik, yang benar itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai agama, kepercayaan yang diduga sebagai agama. Ya. Maka pada kepercayaan itu kita diminta untuk berdakwah tapi tidak memaksa. Tidak memaksa. Ya. Pertama, kita punya prinsip. Ini prinsip hebat ini. Tidak ditemukan di agama manapun, cuma kita yang punya. Lakum dinukum waliyadin. Kita nggak boleh paksa. La ikraha fid din. Ya. La ikraha fid din. Tidak boleh kita memaksakan orang untuk ikut kepercayaan kita. Tidak boleh. Ya. Yang ada adalah Quran surah ke-16 ayat 125. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Silakan kita dakwahkan. Ajak orang lain mengenal pada Islam dengan hikmah. Hikmah itu cara terbaik sesuai dengan objeknya, baik dari sisi pengetahuannya, sisi wawasannya, dan sisi keadaannya. Silakan. Ya. Barangkali ada yang dakwah dengan pengetahuan. Ya. Ada yang dakwah misalnya dengan materi, ya. Ada yang dakwah sifatnya dengan akhlak, macam-macam. Silakan bersikap bijak. Ya. Dulu, masya Allah, ada seorang mahasiswa, dia kuliah di Amerika.
Kemudian satu flatnya itu non muslim. Yang muslim ini seringkali suka lihat acara-acara di Masjidil Haram. Ya, kalau ada acara tentang sholat, ya, macam-macam kan, channel pertama itu biasanya Masjidil Haram. Nah, qadarullah ketika dibuka itu menunjukkan tentang acara menjelang Isya, ya, di Masjidil Haram, persiapan Isya. Kemudian temannya Islam bertanya kepada kawan yang non muslim, dia hadir di situ. Kata kawannya, kamu silakan perhatikan banyak orang di sini, kira-kira ada berapa? Kata orang ini, ya sekitar 500 ribuan, ya, ratusan ribu. Baik. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menjadikan yang ratusan ribu menurut kamu itu bisa rapi dalam seketika? Kata orang ini, mungkin 1 minggu. Ya, mungkin 1 minggu. Ya, di satu-satu dia bayangkan rapi. Kata orang ini yang muslim, saya akan tunjukkan kepadamu, dalam hitungan tidak sampai 1 menit mereka akan rapi seketika. Dia tidak percaya, mustahil itu katanya. Ini kan banyak. Baik. Nanti saya perlihatkan. Begitu mulai iqamah, Allahu Akbar, yang tawaf semua merapat, rapi, tanpa dikomando, rapi. Mulai bengong orang ini. Belum 1 menit. Begitu Syekh Sudais mengatakan istaqimu, semua diam. Begitu takbir Allahu Akbar, semua takbir seketika. Apa respon temannya ini? Langsung seketika mengatakan, tunjukkan kepada saya bagaimana caranya masuk Islam, karena agama ini pasti bukan buatan manusia. Tunjukkan pada saya bagaimana caranya masuk Islam, karena agama ini pasti buatan manusia. Anda bisa bayangkan, pasti bukan buatan manusia. Ya, Anda bayangkan, ya, dengan pengetahuan diskusi ringan saja, orang lihat sholat Isya, dia mendapat hidayah. Ya, ajak dia dengan hikmah, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Orang nonton sholat Isya dapat hidayah. Ada orang sudah diberikan hidayah, nggak mau sholat Isya. Kan poin nih. Ada orang nonton sholat Isya dapat hidayah. Ada orang diberikan hidayah, nggak mau sholat Isya. Sesuatu yang harus diperbaiki. Ya. Kalau mau memberikan nasihat, wal mau'izatil hasanah, teruskan ayatnya. Wajadilhum billati hiya ahsan. Ini yang dimaksud merangkul itu bukan memukul. Maksudnya, ayo ajak dalam kemaslahatan, saling berdakwah dalam kebaikan. Tapi jangan mengakui. Kalau urusan kemanusiaan silakan. Ya. Rasulullah menolong non muslim. Rasulullah menengok orang yang non muslim yang sakit. Ya. Ada yang sakit ditengok oleh Nabi sampai masuk Islam dia. Ada, ya, di antara yang suka membantu Nabi. Seorang anak muda di akhir wafatnya, kata Nabi, kamu ucapkan syahadat, ya. Dia berpaling pada ayahnya melihat begini, kata bapaknya, ikuti apa syarat Abul Qasim. Bersyahadat dia. Yang non muslim ditengok oleh Nabi. Bahkan Nabi pernah menyampaikan, jika Anda memasak makanan, baunya sampai kepada tetangga, wanginya sampai pada tetangga, bagi dia walaupun cuma airnya, ya. Ya, jangan kasih air, itu maksudnya kalau kita masaknya cuma airnya saja. Ya, walaupun masak airnya, bagi airnya. Tapi kalau Anda masak dagingnya, misalnya, masa mau kasih airnya sama tetangga? Ya bagi. Nah, itu yang dimaksudkan, bukan tetangga muslim saja, non muslim juga. Jadi kalau dalam urusan dunia silakan Anda rangkul, Anda berikan yang halal, yang terbaik, dan doakan dengan makanan yang saya kirimkan, mudah-mudahan dapat hidayah ini. Mudah-mudahan dapat hidayah. Bahkan mohon maaf ya, ada hal-hal tertentu dari makanan yang sifatnya itu nggak diminta pun menjadi hak orang lain. Bisa di rumah kita ada pohon tetangga, ada pohon mangga, ya. Kemudian dahannya itu terjurai keluar ke jalan. Ada pohon, ada buahnya misalnya, buah mangganya. Maka ini buah mangga yang terjurai keluar di luar daerah kita, itu hak orang yang melintasinya. Ya. Itu nggak usah marah kalau diambil, karena memang areanya keluar, jadi hak orang. Ya. Jadi hak orang, nggak usah marah kalau diambil. Ya, nggak usah, karena memang hak orang. Kalau Anda mau jadikan hak sendiri, silakan balikan. Ya, balikan, itu hak kita baru dibagi. Ya, tapi kalau sudah keluar begini, itu hak orang lain. Secara fikihnya boleh dibagikan untuk diketahui, ya. Jadi kalau ngambil jangan marah. Tapi cuma tumbuhan saja, nggak bisa dikiaskan pada yang lain. Oh, ayam tetangga saya punya ayam, main ke rumah saya, berarti hak saya ini. Tidak, itu repot, ya. Ada kambing orang main ke sawah kita tangkap juga, nggak boleh. Ya, tidak tepat. Jadi kalau dalam urusan dunia silakan berbagi, tapi urusan akhirat zero tolerance. Zero tolerance itu toleransi paling tinggi. Di Salah kalau mengatakan, misal demi menyebutkan Islam rahmatan lil alamin, kita toleransinya dimaknai dengan saling bersama-sama ibadah, kan? Saling merangkul dalam kepentingan. Maaf ya, yang tidak tepat itu keliru. Jadi saya dengan tegas menolak pluralisme, liberalisme itu virus yang sangat berbahaya. Lebih berbahaya daripada kemusyrikan. Lebih berbahaya. Ya, karena itu kemusyrikan plus. Ya.
Maaf, kalau musyrik Anda tobat sebelum meninggal, diampuni oleh Allah. Berpeluang dapat hidayah. Ya, banyak orang yang tadinya musyrik, menyembah Tuhan selain Allah, tapi tidak sedikit yang mendapatkan hidayah, bertobat dan masuk Islam. Wa hasuna Islamu, Islamnya bagus. Tapi pluralisme, liberalisme ini yang dalam jargonnya saling melangkul, jargon toleransi itu bisa berpeluang menutup orang mendapat hidayah. Orang yang ingin tahu Islam, mau masuk Islam, dia cegah. Untuk apa? Semua agama itu sama, menuju Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Orang dapat hidayah, dia cegah. Ya. Seorang sakit ingin sembuh, ada homo, ada lesbian. Ya. Maaf, itu sakit. Begitu dia ingin berobat, ini bagian fitrah dari kehidupan. Jalani saja, itu fitrahnya. Bikin LGBT misalnya, itu berbahaya. Hati-hati, itu berbahaya. Jadi merangkul yang dimaksudkan dalam arti berdakwah, bukan dalam arti bekerja sama untuk kepentingan dalam beribadah. Itu keliru. Baik. Dan istilah Islam rahmatan lil alamin pun menurut saya tidak tepat. Pemaknaannya tidak tepat. Bukan istilahnya, tapi pemaknaannya. Karena Islam itu kata yang sudah luas, nggak bisa ditambah, nggak bisa dikurangi. Jadi kalau ditambahkan satu kalimat, maknanya menyempit. Misal, luas. Kata luas, maknanya luas tidak? Sangat luas. Tapi kalau saya tambahkan satu kalimat, luas masjid, maka akan menyempit pada masjid saja. Luas bangunan, maka akan pada luas bangunan saja, yang lain tidak. Demikian kata Islam, dikurangi kalimatnya berkurang dan ditambahkan jadi menyempit maknanya. Ya, menyempit maknanya. Jadi nggak usah ditambah, nggak usah dikurangi. Islam kafah misalnya, ya itu keliru. Ya, karena yang tepat itu kalimat Qur'annya udkhulu fis silmi. Yang dimaksud bukan Islam kafahnya, yang dimaksud menerapkan tuntunan Islam secara total. Islamnya sudah kafah, nggak ditambah kafah pun sudah kafah. Ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kan? Baik, kami tidak utus engkau Muhammad kecuali jadi rahmat bagi semesta alam. Nabi Muhammad, jadi tugas Nabi Muhammad menjadi rahmat semesta alam. Kalau Islamnya sudah otomatis, sudah rahmat, ya. Enggak diminta pun akan jadi rahmat. Apakah ada kewajiban untuk merawat memelihara kuburan orang tua? Berdosakah saat kita rawat kemudian saat kita tidak merawat kuburan orang tua? Baik. Bapak Ibu sekalian, yang dimintakan oleh Allah di dalam Al-Quran, termasuk hadis Nabi SAW, adalah berperilaku bersikap baik kepada kedua orang tua. Ya, baik dalam keadaan sudah wafat, apalagi dalam hidupnya. Baik dalam keadaan dia Muslim, ataupun dalam keadaan belum berislam. Ya, contoh, yang dalam keadaan belum berislam, ibu bisa temukan di Quran surah ke-31 Luqman dari ayat ke-14 sampai ayat 15. Di ayat 15-nya, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Indah sekali. Ya. Jika ada orang tua berlainan kepercayaan dengan engkau muslim dia bukan, bisa, ya. Maka jika orang tua mengajak engkau untuk melakukan kemusyrikan, minta diantar ke tempat musyrik, ibadah minta disaksikan atau minta diikuti, maka tolak secara lembut yang halus. Tapi penolakan itu tidak lantas menjadikan kita terpisah hubungan. Tidak. Dalam urusan dunia, wasahibuhuma. Sahib itu dari kata sahabat, yang lekat, nempel. Maka tempel terus, berikan kebaikan. Perhatikan urusan dunianya. Mudah-mudahan dengan Anda memperhatikan, menyediakan kebutuhannya, bersikap lembut, itu bisa menjadi hidayah. Hidayah. Ya. Ada seseorang ikut kami belajar, dan Masya Allah, beliau aktif dalam salah satu, saya tidak perlu sebutkan di instansi, ya, dan punya jabatan luar biasa. Tiba-tiba berubah sikapnya, ya, sikap ibadahnya maksudnya, ya, dia lebih alhamdulillah, jadi senang ke masjid, senang etika, senang baca Quran, macam-macam. Bapak ibunya protes, ya, siapa ini yang telah merubah kamu, sikap kamu kok jadi begini, katanya. Masya Allah, kalau tidak bisa selesaikan, saya yang turun tangan, Masya Allah. Dan datang, kami sampaikan, bersikap lembut, baik, terima, kemudian balas dengan tutur yang baik. Mereka marah, kamu senyum, ya. Mereka membentak, Masya Allah, Anda bisa memberikan kelembutan, perhatikan, dampingi. Maka dilakukan itu. Bahkan kadar Allah, ibunya oleh Allah dibuat sakit, pergi ke rumah sakit, dan anak ini yang hanya mendampingi. Dibalik kepadatan tugas, ya, didampingi, dilihat, dicukupkan kebutuhannya, dicari. Apa yang terjadi? Allahu Akbar. Tiba-tiba bapaknya melihat, masuk dengan kelembutan, mulai lembut, mulai berubah, ya. Bahkan bapaknya pertama kali kemudian mulai berubah penampilannya, ke masjid dia macam-macamnya, terakhir ibunya. Dan indahnya, kadang-kadang mendapatkan kebaikan itu tidak seketika. Lalu kita diundang makan bersama, datanglah keluarga besarnya, bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, seluruhnya masuk. Udkhulu fis silmi kafah.
Ya, kami duduk, ada yang menangis, ada yang diam, masya Allah, makan bersama dan semuanya berada dalam naungan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Tidak harus kita berada dalam sesuatu yang tidak baik. Jangan saling mencela, ya, saling merendahkan, itu gak bagus. Ya, jadi saat seorang tua belum baik pun, belum bermuslim, perlakukan dengan baik. Apalagi sudah muslim, maka ayatnya pindah. Ya, di Quran surah ke-17 ayat 23 itu, ayat 23. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uff wa la tanharhuma. Ya, masyaallah. Qul lahumu qawlan karima. Allahu akbar. Jika Anda hadir bersama orang tua sekitaran, maka telah mulai sepuh, belum meninggal nih, masih sepuh, masih beranjak. Masya Allah, Anda dimintakan oleh Al-Quran, jangankan berperilaku yang tidak pantas, ya, kita menampakkan ekspresi ketidaksukaan itu nggak boleh, ya. Bermuka masa, agak mukul, agak memalingkan wajah, nggak boleh. Tampilkan. Sebagaimana mereka selalu tersenyum saat kita digendong-gendong, maka kita pun dihadirkan suasana untuk membalikkan keadaan itu. Bisa nggak kita tersenyum dalam keadaan demikian? Ya. Saat orang tua menggendong kita dengan tersenyum, bisa nggak kita gendong orang tua dalam keadaan tersenyum? Dibalikkan suasananya. Ya. Maka yang paling menarik ketika wafat, kita masih diminta berdoa, Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira wa qur rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Yang paling indah, perhatikan, saat seorang tua wafat, hadis Al-Bukhari di kitab Al-Adabul Mufrad, nomor hadis 44, posisi di sebelah kanan paling atas, ya, dari Abu Hurairah. Perhatikan, yang dimintakan bu dari seorang anak, ya, dimintakan dari seorang anak yang masih hidup untuk orang tua yang telah wafat itu dua. Satu adalah permohonan ampunan istighfar kepada Allah supaya dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Yang kedua adalah doa-doa kebaikan, ad-du'a bil khair. Maka mohonkanlah kepada Allah, ini kewajiban kita seorang anak bila orang tua satu di antara keduanya telah wafat. Yang pertama, mohonkan istighfar kepada Allah. Perhatikan di hadisnya, tatkala seorang anak memohonkan ampunan kepada Allah, maka Allah angkat satu derajat keadaan orang tua yang di alam kubur, sehingga dia bertanya, ya Rabbi ma hadza. Redaksi hadisnya demikian, ya Allah, apa ini? Maksudnya saya belum pernah dapatkan ini dari mana? Ya. Kata Allah, perhatikan jawabannya, ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Ini adalah istighfar yang dimohonkan oleh anakmu saat ini untukmu. Jadi ketika Anda beristighfar mohon ampunan kepada Allah, tapi syaratnya anaknya muslim, orang tuanya muslim. Jadi kalau anaknya muslim, orang tuanya tidak muslim, nggak akan nyambung, ya, tidak akan nyambung. Ya. Karena istighfar itu hanya berlaku bagi antara muslim dengan muslim lagi. Baik. Yang kedua itu Anda mohonkan supaya mereka mendapatkan kebaikan di alam kuburnya, ya, kelapangannya, kenikmatannya, masya Allah, cahayanya. Karena di alam kubur itu kalau hidup kitanya nyaman, baik, bekalnya cukup, ibadahnya, maka tidak ada keindahan yang sangat luar biasa. Kecuali di Ali Imran ayat 169 sampai ayat 172 itu. Lihat bagaimana nikmat alam kubur, sehingga orang-orang Palestina sampai anak-anak kecilnya itu berlomba-lomba untuk segera syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwata bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jangan Anda duga bahwa seorang yang wafat fi sabilillah itu wafat begitu saja. Bal ahya'un, dia akan dibangkitkan di alam kuburnya dalam keadaan yang baru tentunya. 'Inda rabbihim, di sisi Allah Tuhannya. Jadi bukan di sisi kita, karena itu kita nggak tahu keadaannya, ghaib, ya. Tapi poinnya yurzaqun, tugasnya cuma menerima rezeki saja, tidak ada beban lagi. Ya, masya Allah. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Saking banyaknya rezeki yang diberikan, orang ini gembira luar biasa, senang setiap diberikan, saking senangnya. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Kalau mereka bisa kembali, mereka akan datang kepada keluarga yang ditinggalkan, yang mungkin sedang sedih, sedang memikirkan. Kata mereka, kamu jangan sedih, jangan menangis, kalau bisa cepat nyusul sini, di sini enak. Kalau mereka bisa kembali, kan yang antum siapkan amalan, dan kita yakin, jangan ragu, la raiba fi, jangan ragu. Ya. Satu kali Kak Bimo, seorang pencerita, diundang ke Palestina untuk bercerita di kisaran 150 anak TK. Anak TK, bayangkan, diberitahu ada pencerita dari Indonesia yang mau datang, itu 2 jam sebelumnya sudah rapi, duduk menunggu. Singkatnya, begitu datang, beliau mengajukan sekitar 3 pertanyaan. Kata beliau,
Siapa yang ingin jadi presiden? Hampir tidak ada yang mengajukan tangan. Satu malu-malu dia. Siapa yang mau jadi dokter? Yang perempuan angkat tangan. Ketiga, siapa yang mau jadi pemain bola? Yang laki-laki agak banyak angkat tangan. Lihat pertanyaan keempat. Siapa yang ingin syahid di jalan Allah? Fisabilillah. Tidak ada yang angkat tangan. Tidak ada satupun. Semuanya berdiri tegak, mengepalkan tangannya, mengatakan kami yang wafat duluan, kami fisabilillah, kami akan syahid, kami nyusul ayah kami nyusul paman kami. Itu semua keluar, menggetarkan roh manusia saat itu. Karena itu jangan heran, kenapa anak-anak Palestina usia 4 tahun, 5 tahun masih kecil sudah dipanggil pulang? Karena Allah sayang dengan mereka, Pak. Ibu bisa bayangkan 4 tahun, 5 tahun itu rata-rata sudah hafal 15 juz, 20 juz. Ya. Kalau usianya belia aja nggak hafal Quran, nggak punya teman itu. Nggak punya teman. Perhatikan canda anak-anak Palestina, saya sering sampaikan. Ya, kalau mereka sudah hafal Quran, mereka akan keluar bermain. Kadang-kadang main perang-perangan dan sebagainya. Kalau sudah ada pesawat Zionis mengintai, dikira itu pasukan sedang berlatih. Kata anak-anak ini, lihat itu, di pesawat itu nama saya sudah terukir, saya akan pulang duluan. Kata temannya, bukan, saya akan nyusul ayah saya duluan. Bukan, saya duluan. Dan kalau sudah hafal Quran, dia akan bercanda dengan tawa temannya yang belum itu. Nanti kalau saya sudah naik di tingkat tertinggi di surga, saya akan dadahi kamu. Karena dia ingat hadis At-Tirmidzi hadis 219 itu. Maaf, 2915. 2915. Maka saat kita akan masuk surga, kalau penghafal Quran itu lain. Ya. Kata Qurannya, Allahumma halli, ya Allah tolong hiasi penghafal Quran ini. Fayulbasu ilaihi tajul karamah, maka dipakaikan mahkota kehormatan. Begitu akan naik ke tingkat surganya, kemudian kata Qurannya, Allahumma zidhu, ya Allah tolong tambah. Kenapa? Karena penghafal Quran ini kalau orang tuanya muslim masuk surga juga, maka anaknya akan membawa mahkota dipakaikan di kepala kedua orang tuanya. Kata Quran, tolong bedakan antara penghafal Quran dengan yang membantunya, fasilitatornya. Fayulbasu ilaihi libasal karamah, maka dipakaikan di dalamnya baju kehormatan, jubah kehormatan. Maka naik dia, difirmankan kepadanya, Faqra waqar, silakan baca Quranmu dengan tartil, fa inna akhira qiraatika akhiru manzilatika, akhir bacaanmu di situ tempat tinggalmu. Di nanti, maaf, kita akan lihat ada orang-orang yang masuk surga menyesal. Anda bayangkan, kalau masuk neraka nyesal, itu sudahlah ya. Tapi kalau masuk surga nyesal dalam tanda petik ya. Awal-awal kita lihat ada orang hafal 5 ayat begitu, wa ulaika humul muflihun, berhenti di situ, masuk surganya. Temannya yang hafal 10 ayat masih naik ke atas. Maka ini akan berkata, ya Allah, kenapa saya dulu tidak sampai 10 ayat? Yang 10 ayat berhenti di sini, yang 20 ayat naik ke atas. Ya Allah, kenapa saya tidak sampai 20 ayat? Karena setiap yang dilihat itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Tidak pernah dilihat, mata didengar, telinga, dan keindahannya tidak pernah terbayangkan saat di dunia. Maka bagaimana dengan yang sudah hafal Quran? Puncak tertingginya. Maka anak-anak ini bercanda kepada orang yang belum hafal. Nanti saya kalau sudah di atas, saya akan dadahi kamu yang masih di bawah. Ya. Anak 4 tahun, 5 tahun hafal Quran. Dunianya sulit, makan sepotong roti berebut 16 orang. Wajar oleh Allah diwafatkan lebih dulu, saking sayangnya, cepat pulang. Jangan capek kamu. Jangan capek, pulang duluan. Kamu surga tingkat tinggi. Ada orang diberikan 40 tahun, 50 tahun untuk sekedar pegang mushaf pun masih banyak pertimbangan dia lakukan. Masih banyak pertimbangan dia lakukan. Sampai kapan? Ya. Sampai kapan? Jadi, silakan perbanyak istighfar. Kemudian mohonkan kebaikan kepada Allah untuk orang tua yang dimaksudkan. Adapun persoalan kuburan, apakah mesti dibersihkan dan sebagainya, itu bukan bagian dari kewajiban. Tapi kalau kita ingin berikan bagian dari birrul walidain, kalau sudah kotor, ada rusak, ada macam-macam, dan kita berada dalam tanggung jawabnya, maka itu bagian dari sunnah yang baik untuk kita terapkan sebagai bakti kepada kedua orang tua. Ya. Salat jamaah di rumah apa pahalanya juga 27 derajat. Tadi saya sampaikan bahwa salat berjamaah itu seluruhnya pahalanya 27 derajat. Ya, mau di masjid, mau di luar masjid. Karena hadis tentang masjid dan hadis di luar masjid, hadis berjamaah itu tidak mengikat tempat, tidak, baik di masjid atau di luar masjid. Jadi kalau ibu bapak menunaikan salat berjamaah, misal tidak menunaikannya secara sendirian, maka berlaku hadis salatul jamaati afdalu min salatil faradi bi 27 derajat. Salat berjamaah itu lebih utama dibandingkan sendirian, pahalanya 27 derajat. Hadis ini tidak menyebutkan masjid. Tempatnya umum, luas. Di saat tidak mampu ke masjid, pastikan berjamaah saja, pastikan supaya dapat keutamaannya lebih daripada sendirian. Tapi kalau kita misalnya suasananya lebih dekat dengan masjid dan bisa ke masjid, maka masjid yang paling utama.
Yang paling utama. Karena masjid itu tempatnya saja, tadi dari sisi tempatnya, belum sholatnya, tempatnya sudah memiliki 25 kebaikan. Setiap jaraknya 100 tahun, setiap perpindahan angkanya. Jalannya kita ke masjid, langkah pertamanya mengangkat derajat di sisi Allah. Langkah selanjutnya menggugurkan dosa-dosa kecil yang di bawah, kecuali al-kabair. Masuk masjidnya sudah ada doa, berpahala lagi. Iktikafnya ada doa lagi, berpahala lagi. Ya, Masya Allah, setiap salatnya 27 derajat. Setiap zikirnya bernilai. Sebelum kita keluar dari masjid, rahmat Allah dinaungkan di situ. Karena itu kita katakan, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Rahmat Allah ikut selama berada dalam masjid. Ya, selama fikih masjid kita ikuti. Karena itu kalau kita berkesempatan ke masjid, silahkan ke masjid, maka pahala banyak didapatkan. Tapi saat tak mampu ke masjid, maka pertahankan jamaah. Setidaknya lakukan dengan berjamaah. Perempuan boleh ke masjid dengan 3 syarat. Yang pertama adalah bebas dari fitnah di perjalanannya. Yang kedua, ada rasa aman di dalam ibadah di masjidnya, jadi ada tempat khusus untuk perempuan. Dan yang ketiga, dipastikan terbebas dari tanggung jawab di rumah tangganya. Jadi kalau yang 3 ini salah satunya masih ada melekat, maka nilai sholat berjamaah perempuan di dalam rumahnya itu sama dengan seorang laki-laki di masjidnya, setara nilainya. Sekira kita cukupkan dulu ya untuk pertemuan hari ini. Terakhir barangkali Pak. Yang saya tahu Ustaz, Ya. itu laki-laki apa enggak wajib sholat di masjid Ustaz? Gimana Pak? Apa enggak wajib sholat di masjid karena laki-laki? Seorang laki-laki. Seorang laki-laki dia ditekankan oleh Rasulullah SAW untuk sholat di masjid. Ditekankan, bahasanya tekankan. Artinya mengikat pada sunnah muakkadah. Kalau wajib, artinya kalau setiap gak ke masjid dia dosa. Saya dengan bapak sholat di bawah di musola, gak ke masjid itu dosa. Kalau wajib itu artinya dikerjakan berpahala, ditinggalkan berdosa. Oke? Kemudian di bawah itu ada sunnah. Sunnah dibagi. Sunnah tingkat tinggi disebut sunnah muakkadah. Sesuatu yang sangat ditekankan. Artinya ditekankan itu sepanjang masih ada kemampuan untuk menunaikan berjamaah untuk ke masjid, maka dia ditekankan tuh untuk ke masjid. Ya. Tapi kalau dia nggak ke situ pun dia nggak dosa, cuma barangkali ada konsekuensi. Ya. Misal ada konsekuensi yang tidak disenangi, ada sifat makruh yang datang, tidak disukai. Ya. Yang kedua juga kehilangan keutamaan besar, itu yang menyebabkan tidak disukainya. Ya. Karena itu seorang Abdullah bin Abi Ummi Maktum, sahabat Nabi, matanya buta, tempatnya cukup jauh dari masjid. Satu kali mengajukan pada Rasulullah keringanan rukhsah supaya menunaikan salat subuhnya, salat subuhnya di rumah. Kata jauh rumahnya dari masjid. Ya, beliau masih datang zuhur ke asar bisa i'tikaf, maghrib ke isya bisa i'tikaf, tapi subuh keadaan gelap, suasana demikian, minta keringanan. Kata Nabi, cuma satu pertanyaan, atas ma'ul adzan? Apakah Anda mendengar adzan? Kata Abdullah bin Abi Ummi Maktum, bala, ya saya dengar. Kata Nabi, madum tasma'ul adzan fa'addiha fil masjid. Selama Anda masih dengar adzan, usahakan betul tunaikan di masjid. Masih kita bayangkan ya, mata nggak bisa lihat, jarak jauh ke masjid, tidak ada penuntun. Mendengar perintah itu barangkali sementara orang akan merasa berkeluh kesah, masih juga disuruh ke masjid ya. Tapi beliau punya keyakinan kalau Nabi meminta seperti itu artinya ada kemuliaan besar yang tidak didapatkan oleh yang lainnya. Maka kalau sekarang adzan subuh misalnya 4:30, itu jam 2:30 sudah mulai meraba jalan. Ya, datang ke masjid Nabi. Yang kita kenal yang suka adzan Bilal bin Rabah. Tapi sejak peristiwa itu adzan subuh selalu Abdullah bin Abi Ummi Maktum. Ya, bahkan saat Ramadan itu sampai 2 kali adzannya. Ya, yang adzan pertamanya Abdullah bin Abi Ummi Maktum untuk memberikan gambaran bahwa waktu fajar sebentar lagi tiba. Jadi harus segera bersiap-siap supaya sahurnya nanti tidak sulitan, ya. Baik bertabrakan dengan adzan. Adzan keduanya Bilal bin Rabah, itu yang menunjukkan adzan subuh yang menunjukkan pada salat. Sampai hari ini diabadikan. Sampai hari ini di Madinah itu adzan subuh selalu 2 kali sampai hari ini. Poin saya, kita bisa bayangkan seorang yang sepuh, mata tidak bisa melihat, jarak jauh dari masjid, keadaan masjid yang masih biasa, alasnya tanah, atapnya masih daun-daun pelepah kurma, masih memaksa dirinya ke masjid ketika Nabi mengatakan ke masjid. Masih merasa tidak aman dirinya. Ya. Maka bagaimana dengan kita yang bukan sahabat? Masya Allah, yang belum aman keadaannya. Saking sayangnya Allah kepada kita, dibangunkan masjid di samping rumah kita. Fasilitasnya bagus, yang kalau di luar dingin, dalam bisa hangat. Di luar panas, di dalam bisa dingin, sejuk luar biasa. Masih belum tersentuh juga untuk ke masjid. Dengan cara apa lagi bisa difasilitasi? Baik. Tapi poinnya, berjamaah di masjid itu tidak masuk pada kategori wajib. Kalau wajib artinya secara fikih, kalau nggak ke masjid dosa. Ya. Kecuali kalau orang yang sengaja mengabaikan itu dengan merendahkannya, itu dosa. Itu disebut orang zalim. Ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 114.
Wa man azlamu mimman mana'a masajidallahi an yudhkara fiha ismuhu wa sa'a fi kharabiha. Siapa yang paling zalim di muka bumi ini dengan orang yang menghambat orang untuk ke masjid atau merendahkan nilai masjid. Kita cukupkan dulu ya. Terakhir Pak ya, saya harus segera bergegas. Ya. Ustaz, tadi kan cerita sholat ke masjid itu langkahnya aja mendapat kebaikan. Ya. Tapi kebanyakan orang sekarang kan udah melangkah satu jalan. Ya. Itu kan kalau dulu kalau perginya lewat sini katanya pulang lewat sini lain-lain. Itu gimana Ustaz? Baik. Satu lagi Ustaz, kita makmum ini kan total mesti ikut imam kalau jamaah. Nah, pertanyaan saya ada suka sering ketinggalan kalau maghrib itu pas ya udah mulai Ustaz yang masuk di 2 rakaat. Jadi kita 3 rakaat itu kan pasti at-tahiyat terus dari pertama kedua ketiga. Nah, saya waktu pas at-tahiyat terakhir Ustaz itu ngikut seperti imam kan duduk seperti tawarruk atau iftirash. Kita tetap karena sunnah kita masih kedua kita jauh masih Ustaz. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 2 yang disampaikan kepada kami dari 2 persoalan ini dan semoga Allah memberikan kemudahan kepada kita semuanya. Pertama saya mau bahas yang kedua dulu. Ada pertanyaan persoalan tentang duduk tahiyat ketika kita bermakmum. Kaidahnya makmum mengikuti imam. Indama ju'ilal imamu liyutamma bihi. Dijadikan imam itu untuk diikuti. Nah, dalam rangka mengikuti dengan imam ini apa yang diikuti? Yang diikuti rukun salatnya. Tidak saya jelas betul rukun salatnya. Yang kedua yang diikuti adalah gerakan-gerakan sunnahnya. Ya. Nah, gerakan-gerakan sunnahnya ini punya 2 sifat. Sifat pertama, hal yang cuma satu gerakan dan umum dilakukan, maka kita nggak boleh beda. Bisa kita sholat dengan berdiri. Pertama, Al-Bukhari nomor hadis 1117, sholli qa'iman. Ya, sholli qa'iman. Maka rukun sholat yang pertama berdiri. Ya. Tapi kalau ada misalnya persoalan imam nggak bisa berdiri, dia duduk. Ya, faqa'idan. Ya umumnya sih imam harus berdiri. Cuman mungkin dalam keadaan sangat, saya pernah dapat pertanyaan ini, ya sangat luar biasa tidak wajar tertentu, ya bahkan imamnya cuman itu yang paling fasih, yang paling mengerti. Jadi imam duduk. Nah, sekarang kan salat mengikuti imam. Kalau imamnya duduk, apakah makmumnya duduk atau berdiri? Nah, ya. Nanti kalau kita tafsirkan semua gerakan imam kita ikuti, kalau imamnya berbaring, apa semua makmum akan berbaring juga? Kan tidak ya? Nah, maka yang pertama yang diikuti gerakan rukun dan sunnah keumumannya. Kalau satu gerakan, maka itu yang mutlak diikuti. Jadi bukan lihat antara duduk atau berdirinya, sunnah yang paling utama mana yang harus dikerjakan. Yang kedua dalam keadaan tahiyat. Nah, prinsip umumnya, jika Nabi mengajarkan satu gerakan, maka itu artinya bisa dilakukan oleh semua orang. Ya, tidak boleh ada yang berbeda. Tapi kalau Nabi mengajarkan 2 atau lebih gerakan, itu artinya kemudahan dalam menunaikannya. Ya, saya beri contoh. Kita bisa memilih, walaupun tidak sama dengan gerakan imam. Ya, bisa. Tidak sama ini bukan dalam yang rukun ya, tapi saat mengerjakan rukun dengan cara yang berbeda. Kita dari i'tidal, sami Allahu liman hamidah akan sujud. Mana yang didahulukan? Telapak tangan atau lutut? Ada yang telapak tangan, ada yang menggunakan lutut. Nah, kalau imamnya pakai telapak tangan, apakah kita harus pakai telapak tangan? Oke? Nah, kita lihat ternyata Nabi mencontohkan dengan telapak tangan dan dengan lututnya. Dua-duanya ada contohnya. Dan hebatnya itu terdapat di satu kitab yang sama. Abu Dawud cuman beda 2 nomor. Yang pakai lutut dari Wa'il bin Hujur nomor hadis 838, yang pakai telapak tangan dari Abu Hurairah nomor hadis 840. Jadi ternyata di awal salatnya Nabi menggunakan kedua lututnya. Nanti 3 tahun sebelum Nabi wafat, Abu Hurairah masuk Islam, melihat Nabi salat sudah menggunakan telapak tangannya. Ya, biasanya kalau orang semakin agak sepuh kan ya, ada persoalan di lutut, dia menggunakan telapak tangannya. Nah, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah menulis kitab sifat salat Rasulullah SAW, lalu mempopulerkannya menggunakan lutut. Ya, itu makanya Anda kalau membaca sifat-sifat salat Rasulullah karangan Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, Ibnul Qayyim itu pasti menemukan pakai lutut. Ya. Nah, kalau sudah seorang penulis besar, seorang ulama besar memberikan fatwa, yang lain akan ikut. Ya, sehingga tibalah kemudian Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani melihat kalau semua pakai lutut bermasalah lututnya, mau pakai apa nanti sujudnya? Maka dipopulerkanlah yang kedua itu. Karena itu dalam sifat salat nabinya Muhammad Nasiruddin Al-Albani pasti ditemukan pakai telapak tangan. Saya punya keyakinan yang baca kitab Al-Albani pakai telapak tangan. Yang baca Ibnu Qayyim Al-Jauziyah pasti pakai lutut. Ya, dua-duanya benar. Karena ingin memberikan solusi. Yang salah itu yang pakai kepala duluan. Ya. Nggak ada apa-apa kepalanya gitu ya. Wah, ini belum apa-apa sudah ribut gitu. Jadi ada semua di situ. Termasuk isyarat dalam salat tahiyat, apakah tawarruk atau iftirash. Di awal masa salat itu umumnya selalunya menggunakan iftirash. Baik tahiyat ula pertama ataupun yang terakhir. Tahiyat akhir, semuanya iftirash. Iftirash itu tahiyat yang pertama. Ya.
Hanya nanti di akhir-akhir masa kenabian Rasulullah SAW di akhir tahiyat akhirnya beliau menggunakan tawarruk. Ya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik memilih mempertahankan yang iftirash. Di setiap tahiyatnya, baik tahiyat awal, ula ataupun yang terakhir, itu iftirash, terus iftirash, tegak. Ya. Tapi kemudian kata Imam Asy-Syafi'i, salat kita kan mengikuti Nabi. Ya. Kata Imam Abu Hanifah, ya Nabi kan di awalnya itu selalu iftirash, tidak pernah tawarruk kecuali di akhir hidupnya, baru tahiyat akhirnya tawarruk, seakan-akan agak lebih santai. Kata Imam Syafi'i, ini bagus sekali jawabannya, tapi dua-duanya bagus ya dalam cara pandangnya. Kata Imam Asy-Syafi'i, salat kita kan mengikuti Nabi. Jangan lihat antara tawaruk dengan beliau iftirasnya. Kalaulah beliau dipahami karena sepuhnya tawaruk di akhir, tentunya setiap tahiyat akan tawaruk. Kata Imam Asy-Syafi'i, baik tahiyat yang pertama ataupun yang terakhirnya. Ya. Tapi dua-duanya pendapat yang sangat baik. Nah, jadi poinnya, baik Bapak mau iftiras ataupun tawaruk, dua-duanya dibenarkan. Karena hadisnya ada di situ. Tidak ada masalah. Jelas ya? Yang penting bacaan tahiyatnya itu rukun yang dipahami. Jelas? Tadi yang pertama apa? Naik-naik kendaraan. Baik. Ini sangat bagus sekali, sangat jeli pertanyaannya. Bahasa nabinya kan langkah pertama mengangkat derajat, langkah selanjutnya menggugurkan dosa. Sekarang kita kan nggak banyak melangkah, begitu naik langsung naik motor, langsung naik sepeda gitu kan. Ini nanti dalam ilmu hadis ada 4 pendekatan. Ada disebut ilmu lughah, membaca bahasa hadis, ya. Ada nanti asbabul wurud, bagaimana sebabnya Nabi menyampaikan hadis itu, bisa dilihat. Nanti ada ilmu sirah, dari sebab perjalanan kehidupan Nabi bisa disimpulkan, dan yang keempat nanti ilmu arud untuk membaca pahala dalam keutamaan hadis. Ya. Membaca yang pertama di ilmu lughah, membaca bahasa hadis. Nanti ada 4 ilmu lagi, Pak. Ya. Yang pertama adalah ilmu nahwu tentang perubahan harakat di akhir. Ya, daraba Zaidun amran, daraba Zaidan amrun, itu sudah beda maknanya. Daraba Zaidun amran, Zaid pukul Amr. Daraba Zaidan amrun, ya Amr yang pukul Zaid, walaupun sama. Ilmu saraf, ilmu merubah bahasa, derivasi kata. Jalasa telah duduk, yajlisu akan duduk, ya. Dan yang ketiga ilmu balaghah. Balaghah itu dibagi tiga ilmu lagi. Satu ma'ani, menentukan huruf atau kalimat yang akan dipilih. Kedua ilmu bayan, bagaimana cara menjelaskan dengan bisa mudah dipahami. Yang terakhir ilmu badiah, bagaimana saat menyampaikan bisa disenangi. Jadi orang kalau marah dia nggak tersinggung. Kalau diperintahkan tidak merasa diperintah. Itu badiah namanya. Yang keempat tadi yang saya sebutkan di 4 di awal namanya arud. Punya 16 ilmu lagi. Disebut dengan bahar. Ya, dari mulai bahar tawil sampai dengan bahar yang terakhirnya. Dalam bahasa ilmu hadis, kalau disebutkan kalimat al-masyu, itu bisa menunjuk pada hakikat atau majas kiasan. Majas atau kiasan. Maksudnya apa? Setiap derap yang kita tuju sampai ke tempat tujuan. Kalau kita melangkah, setiap langkah kakinya yang dihitung. Kalau kita naik kendaraan, setiap putaran rodanya yang dihitung. Insya Allah. Ya. Kalau kita naik kuda, setiap pijakan kaki kudanya yang dihitung. Yang penting setiap langkah tujuan kita sampai di tujuan itu dihitung oleh Allah sebagai kemuliaan yang tak luar biasa. Ya. Saya kira itu, dan itu nanti sepadan dengan hadis tentang ta'lim. Jangan dikira kesini pun akan dihitung. Hadis Muslim nomor hadis 1389, At-Tirmidzi nomor hadis 2682, dan Ibnu Majah nomor hadis 219. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang menyiapkan dirinya, melangkahkan kakinya menempuh jalan sampai tiba di tempat tujuan untuk belajar tentang agamanya walaupun sedikit, Allah akan mempermudah langkahnya menuju surga. Karena itu, demikian yang kita bahas. Silahkan kesimpulannya kita praktekkan dalam kehidupan. Pulang dari sini, coba cek apakah kehidupan di rumah sudah baik menuju Allah, bertetangga sudah baik menuju Allah, punya teman yang mendekatkan kepada Allah, maka silahkan ukur dengan ukuran-ukuran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Demikian yang kami sampaikan. Kalau benar dari Allah dan Rasulnya, kalau salah itu mutlak kesalahan kami pribadi, mohon dimaafkan. Tinggalkan pendapat kami dan ambil pendapat ustaz lain yang lebih baik sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.